Sekarang di mana shell virusnya? Itu pasti akan melengkapi penampilanku. Aku sedang menggeledah lemari ibu untuk menemukannya saat aku secara tidak sengaja menjatuhkan ikat pinggang ke lantai. Tapi yang aneh, suaranya sangat aneh. Jadi aku mengetuknya beberapa kali. Tunggu, sepertinya tanahnya berlubang. Aku melihat lebih dekat. Dan ya Tuhan, ada lubang tersembunyi atau sesuatu di lemari ibuku. Tentu saja aku harus memikirkan hal ini. Jadi setelah beberapa kali mencoba, akhirnya aku berhasil membukanya dan menemukan sebuah kotak kayu besar. Kenapa dia merahasiakan sesuatu dari kita? Aku menarik napas dalam-dalam dan membuka kotak itu. Ada beberapa foto lama ibuku ketika dia masih kecil, sebuah boneka beruang tua, dan beberapa kaset. Kenapa dia harus menyembunyikan ini? Aku menggali lebih dalam lagi dan menemukan setumpuk surat. Semuanya berasal dari alamat yang sama. Tunggu dulu, aku tahu tempat itu. Itu adalah panti asuhan di luar kota. Sejauh ini, tidak ada yang masuk akal bagiku. Jadi jelas sekali, aku harus membacanya. Mereka semua berasal dari suster panti asuhan bernama Anna Maria. Dia terus menulis tentang seorang gadis bernama Eliza. Dan semakin aku membaca, aku akhirnya menyadari bahwa gadis ini Eliza adalah putri ibuku. Itu berarti aku punya saudari tiri. Aku tidak percaya. Dan sepertinya, ibuku belum pernah melihat Eliza sejak dia mengantarnya ke panti asuhan. Jadi, ibuku bahkan tidak tahu seperti apa rupanya setelah bertahun-tahun. Ini gila. Bagaimana bisa ibu tega melakukan ini? Belum lagi ayahku seorang politikus. Jadi aku dibesarkan untuk selalu menjadi orang baik, sama seperti mereka. Tapi setelah apa yang baru ku ketahui, aku tidak tahu lagi harus percaya apa. Ini sangat tidak masuk akal. Tapi satu hal yang pasti, aku harus menemukan Eliza. Keesokan harinya sepulang sekolah, aku pergi ke panti asuhan. Aku memberitahu Anna Maria segalanya, dan dia mengatakan Eliza telah pergi ketika dia berumur 18 tahun. Tapi dia kembali setiap akhir pekan untuk membantu. Dia kemudian memberiku alamat rumah Eliza. Aku mengikuti Google Map dan berakhir di lingkungan yang sangat menyeramkan. Saat aku mengetuk pintunya, jutaan pertanyaan muncul di kepalaku. Bagaimana jika dia tidak mau berurusan dengan kita? Bagaimana jika dia membenciku karena aku mencuri kehidupan hebat yang seharusnya jadi miliknya? Tapi tidak ada kata mundur sekarang. Begitu pintu terbuka, aku membeku. Mungkinkah ini benar-benar saudari tiriku? Berdiri di sana adalah gadis jangkung dan tampak misterius. Aku gemetar ketika berkata, "Hai, apa kamu Eliza?" Dia hanya menatapku dengan skeptis, lalu menjawab, "Kenapa? Siapa kamu?" Aku tidak bisa menahan air mataku dan berkata, "Aku tidak percaya aku menemukanmu. Aku Alicia, saudara tirimu." Eliza terlihat kaget, lalu berkata, "Oh, baiklah. Tenanglah, ayo masuk, kita akan ngobrol." Aku duduk di sofa dan menceritakan semuanya. Lalu dia mulai menceritakan betapa menyedihkan hidupnya. Bagaimana dia melakukan 4 pekerjaan dan itu masih belum cukup untuk membayar tagihan. Astaga, aku merasa sangat bersalah mendengar semua ini. Sangat tidak adil kalau aku menjalani hidup bahagia tanpa beban. Dan dia ditinggal sendirian. Aku tidak bisa meninggalkan Eliza seperti itu. Aku harus melakukan sesuatu. Setelah itu aku bergegas pulang dan menyeret ibu ke kamarku agar bisa bicara secara pribadi. Aku mengonfrontasinya dan pada awalnya dia menyangkalnya. Namun akhirnya dia menangis dan mengakui semuanya. Aku tidak bisa mempercayai telingaku ketika mendengar keseluruhan cerita. Ketika dia berusia 18 tahun dia melahirkan Eliza. Tapi ayah Eliza tidak mau bertanggung jawab. Jadi ibuku memutuskan untuk membesarkan Eliza sendirian. Itu sulit baginya karena dia tidak memiliki pekerjaan yang layak. Kemudian setelah sekitar 6 bulan, ayahku muncul dan menunjukkan ketertarikan padanya. Dan karena dia berasal dari keluarga kaya, ibuku langsung mengambil kesempatan untuk bersamanya. Namun, dia berpikir jika dia tahu tentang Eliza, dia tidak akan tertarik. Jadi dengan berat hati dia memutuskan untuk mengirim Eliza ke panti asuhan. Sejak saat itu, dia mengirim surat ke Anna Maria setiap tahun pada hari ulang tahun Eliza. Tapi dia memintanya untuk tidak mengirim foto Eliza karena terlalu menyakitkan untuk dilihat. Aku tidak percaya ibuku menyerahkan putrinya demi uang. Aku memohon pada ibuku untuk bertemu dengan Eliza, setidaknya dia berhutang hal itu padanya. Aku menjelaskan betapa menyedihkan kehidupan Eliza dan betapa dia tidak pantas mendapatkannya. Akhirnya ibuku menyetujuinya. Jadi keesokan harinya dia menjemputku dari sekolah dan kami pergi ke rumah Eliza. Begitu ibuku melihatnya, mereka berpelukan dan menangis. Dan ibuku terkejut melihat kondisi rumah Eliza yang kumuh dan segera menyuruhnya untuk tinggal bersama kami. "Oh, wah ibu, aku senang kita bisa bersatu kembali, tapi bukankah keputusan itu terlalu impulsif? Bagaimana dengan ayah?" Ya, tentu saja dia sangat kaget. Ibuku mendudukannya dan menjelaskan siapa Eliza. Namun dia tidak bisa menerima dengan baik. Dan mereka akhirnya bertengkar hebat. Yang mengakibatkan ayahku pindah. Aku tidak percaya. Jadi, sejak saat itu, hanya aku, ibuku, dan Eliza. Aku sangat merindukan ayahku. Tapi rasanya menyenangkan tiba-tiba memiliki saudara perempuan. Aku selalu menginginkan saudara. Kita bisa jalan-jalan bareng.
bergosip, belanja. OMG, ini bakal seru banget. Tapi ternyata tidak semenyenangkan yang kuharapkan. Suatu malam, Eliza sedang menonton film. Aku duduk di sampingnya dan berkata, "Ya ampun, aku suka film ini, tapi aku tidak tahan dengan pemeran utama wanitanya. Suaranya sangat menyebalkan." Aku menoleh untuk memeriksa reaksi Eliza, tetapi dia tetap kaku. Jadi aku melanjutkan. "Sebenarnya dia terdengar seperti temanku, Kayla." Masih belum ada jawaban dari Eliza. Bahkan dia tidak menatapku. Apa dia mendengarkan? Ya, jelas sekali, karena beberapa hari kemudian teman-temanku datang, termasuk Kayla. Dan ketika Eliza melewati kami, dia berkata, "Pasti si Kayla menyebalkan yang kamu ceritakan itu tidak ada di sini, kan?" Ya Tuhan, aku benar-benar membeku. Bagaimana dia bisa mengatakan itu tepat di depan semua orang, di depan Kayla? Aku merasa malu. Dan yang paling parah adalah Kayla tidak mau menjadi temanku lagi setelah itu. Bahkan teman-temanku yang lain berhenti berteman denganku. Mereka mengira aku hanyalah cewek jahat, dan bukan cuma itu saja. Eliza mulai bertingkah sangat aneh. Suatu hari aku pulang dari sekolah dan menemukannya di kamar tidurku sedang melihat foto-foto lamaku. Lalu ketika dia melihatku, dia berkata dengan suara yang menyeramkan, "Kamu sangat beruntung kamu tidak ditinggalkan sepertiku." Oh ya Tuhan, itu membuatku merinding. Kemudian malamnya aku mendengar dia bertanya kepada ibu kami apakah dia bisa mendapatkan uang saku untuk mengganti waktu yang hilang. Oh wow, tapi itu tidak adil, kan? Nah, keesokan harinya aku tidak dapat menemukan lipstik favoritku. Dan mengingat Eliza baru-baru ini melakukan kunjungan mendadak ke kamarku, aku bertanya padanya. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Ya, aku mengambilnya. Lalu kenapa?" Wow, sejak kapan dia menjadi begitu kasar? Tunggu dulu, dia juga memakai gaun bermotif bunga milikku. Itu saja, aku sudah muak. Aku langsung menemui ibuku dan memberitahunya apa yang telah dilakukan Eliza. Aku berharap ibuku ada di pihakku, tapi ternyata tidak. Dia menyuruhku untuk lebih pengertian karena Eliza tidak terbiasa berada di dekat orang lain. Jadi dia perlu waktu untuk beradaptasi. Itu konyol. Dan kemudian menjadi lebih buruk lagi. Dia mulai mengincar ayahku. "Kamu harus menceraikannya. Teganya dia meninggalkanmu begitu saja. Suami yang jahat sekali." Dia memberitahu ibu ketika mereka berdua sedang menyiapkan makan malam. "Kamu bisa mengklaim kepemilikan hartanya. Kamu cuma perlu membuktikan bahwa dia selingkuh, atau dia korup atau semacamnya. Maksudku, dia seorang politisi. Jadi aku yakin dia melakukan setidaknya salah satu dari hal-hal itu." Sejujurnya aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Aku menyerbu masuk ke kamar dan mulai meneriaki Eliza agar berhenti bicara sampah pada ayahku. Lalu aku menoleh ke ibu. "Jangan dengarkan kebohongannya yang beracun." Namun ibu hanya menghela napas dan menjawab, "Eliza tidak sepenuhnya salah. Ayahmu baru saja meninggalkan kita dan dia bahkan belum menelpon. Jelas sekali dia berselingkuh." OMG, ular itu sedang mencuci otak ibuku. Beberapa hari kemudian aku melihat artikel bahwa ayahku didakwa korupsi. Bagaimana itu mungkin? Ayahku adalah pria yang baik. Pasti ada kesalahpahaman atau semacamnya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan Eliza? Itu kamu, ya kan? Kamu menuduh ayahku melakukan korupsi. Aku menyerbu masuk dan berteriak pada Eliza. Ibu kaget dan berkata, "Alicia, apa yang kamu bicarakan?" Jadi aku bilang pada ibuku kalau Eliza pasti merencanakan ini. Dan ibuku berkata, "Jangan bersikap absurd. Dia tidak mendapat keuntungan apapun dari itu. Berhenti bicara omong kosong dan minta maaf pada Eliza." Bu, sepertinya aku tahu tentang apa ini. Alicia membenciku. Jadi dia mulai berbohong tentangku. Faktanya, kamu harus berhati-hati bahwa dia bukanlah pembohong yang patologis atau semacamnya. Atau mungkin lebih buruk lagi, dia bisa mengalami gangguan mental. Ibuku kemudian berkata, "Kamu benar, sayang. Alicia, kamu butuh bantuan. Aku akan membuatkan janji di rumah sakit untukmu." Apa? Apakah dia serius? Aku mencoba meyakinkan dia bahwa aku baik-baik saja, tapi dia tidak mau mendengarkan. Aku kemudian menoleh ke Eliza. "Kamu tidak akan lolos kali ini." Keesokan harinya ibuku mencoba mengajak aku pergi ke rumah sakit. Namun aku mengunci pintu kamarku dan menolak untuk pergi. Namun tidak butuh waktu lama untuk menemukan kunci cadangan. Dan kali ini dia kembali bersama beberapa pria di sebelahnya untuk membantu menahanku. Aku mencoba yang terbaik untuk membebaskan diri, tetapi tidak ada harapan. Tepat pada saat itu aku mendengar suara ayahku. "Lepaskan dia." Aku mendongak dan melihat ayahku sedang bersama seorang wanita. Ibuku tampak ketakutan dan berkata, "Beraninya kamu membawa selingkuhanmu ke rumah kita." Tapi ayahku berkata, "Ini tidak seperti yang terlihat, sayang. Ini Eliza. Eliza yang asli. Wanita di sana itu penipu. Nama aslinya adalah Kim." Astaga, aku tahu ada yang tidak beres dengannya. Kalian mungkin bertanya-tanya kenapa ayahku tiba-tiba muncul. Ya, aku menelponnya sehari sebelumnya dan memintanya untuk menyelidiki Eliza. Karena aku merasa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi.
Dia ke panti asuhan untuk mendapatkan info lebih lanjut. Dan suster-suster di sana terus mengatakan Eliza adalah wanita yang paling manis. Dan jika dia menunggu, dia bisa bertemu dengannya. Nah, kemudian Eliza yang asli muncul dan saat itulah ayahku mengetahui kebenarannya. Ternyata Kim dulunya teman sekamar Eliza. Eliza sudah pindah, tapi suster-suster di panti asuhan tidak mengetahui hal ini. Jadi mereka tetap memberiku alamat lama. Eliza tahu tentang ibu sejak dia menemukan surat-surat itu. Tapi dia masih marah karena ditinggalkan sehingga belum siap untuk bertemu dengannya. Dia memberitahu Kim segalanya tentang keluargaku dan betapa kayanya kami. Jadi ketika aku pergi ke alamat lama dan bertanya tentang Eliza, Kim memanfaatkan kesempatan itu untuk mencuri identitas Eliza. Ayahku menunjuk ke arah Kim dan berkata, "Aku beri waktu 10 detik untuk keluar dari rumahku atau aku akan menelpon polisi. Jangan pernah mendekati keluargaku lagi." Kim langsung melarikan diri dan kami tidak pernah melihatnya lagi. Adapun Eliza yang asli, itu adalah reuni yang luar biasa. Awalnya tidak berjalan baik, tapi lambat laun Eliza membuka diri terhadap ibuku. Dan tentu saja tuduhan korupsi ayahku dibatalkan setelah dia dinyatakan tidak bersalah. Dia juga memaafkan ibuku dan pulang ke rumah. Eliza sering mengunjungi kami. Dan aku harus mengatakan bahwa itulah yang kuharapkan dari memiliki seorang kakak perempuan. Aku sangat senang kita semua bersatu kembali sekarang. Aku tak percaya kini sudah setahun semenjak Gerald meninggal. Aku tahu ini berat, tapi di sisi lain, paling tidak kau masih punya 2 putrimu yang luar biasa. Terima kasih. Ia tersenyum, kemudian ia mengusap kepala Jamie. Aku bangga sekali dengan yang satu ini. Ya, Jamie itu cantik, Jamie feminin, Jamie menggemaskan. Dan aku cuma anak lainnya. Aku memperhatikan saat ketiganya bersantai di teras, menertawakan hal-hal konyol dan menikmati limun mereka. Sementara aku berjibaku dengan pemotong rumput bodoh ini. Mereka bahkan tak memperhatikan aku. Dengan segera ku selesaikan, lalu ku ambil papan skateku dan segera keluar dari sana. Charlotte, berhenti di sana. Dan kau pikir kau akan kemana tanpa seizinku? Main skateboard. Aku menggerutu lalu pergi. Terserahlah, toh ibuku tak peduli. Dia hanya ingin membuatku tertekan. Tak seperti ini dulu saat aku masih ada ayah di sisiku. Seperti yang kalian lihat, aku bukan cewek feminin. Semua manicure dan make up itu menurutku omong kosong. Tapi bagi kembaranku yang tak identik, si Jamie itu kehidupannya. Dia selalu bangun lebih pagi supaya punya lebih banyak waktu untuk menata rambutnya, memakai make up, dan memilih pakaian hariannya. Lalu yang dia lakukan di sekolah hanyalah duduk-duduk bersama Barbie lainnya dan menertawakan semua hal. Tapi sepertinya itulah tipe perempuan lebih disukai ibu. Karena jelas sekali kalau Jamie itu favoritnya. Selalu aku yang harus lakukan semua pekerjaan rumah. Agar Jamie bisa duduk di sana sambil main ponselnya. Suatu kali saat aku sedang mencuci piring, ku dengar ada jeritan yang memekakkan telinga. Tidak, saudaraku tidak sedang terbunuh. Ternyata ada laba-laba merayap menyeberangi lantai. Itu cuma seekor laba-laba. Gila. Aku tak mau jadi budak pekerjaan rumah. Aku cuma ingin main skateboard. Ya, main skateboard dan melukis adalah minatku yang sesungguhnya. Tapi ibu memberitahuku main skateboard itu untuk laki-laki. Konyol sekali. Jadi aku sering menyelinap. Ada kalanya aku terbawa suasana, hingga lupa waktu, dan tiba di rumah mendapati mata ibu yang marah. Kau dihukum. Lain kali aku tak akan ragu mematahkan papanmu menjadi 2. Ya ampun, itu sangat tidak adil. Aku mendorongnya dan lari ke kamarku. Lalu sambil memegangi papanku, aku menangis. Aku berharap ayah masih ada di sini. Kapanpun ibu dan aku bertengkar, ayah selalu datang ke kamarku dan memberitahuku kalau ibu hanya bersikap seperti itu karena peduli padaku. Ibu hanya punya cara yang berbeda menunjukkannya. Sudah setahun sejak ayah meninggal. Semua karena kecelakaan aneh di pabrik tempatnya bekerja. Sekarang, kami harus mengandalkan pekerjaan ibu sebagai penjahit rumahan. Dan aku cuma jadi pesuruh. Sementara Jamie cuma duduk-duduk cantik. Parahnya, ibu bersikeras aku cari pekerjaan paruh waktu untuk membantu keluarga. Sedang Jamie tak perlu. Saat ku pertanyakan ke ibu perihal ini, ia hanya berkata, Jamie tidak sepertimu. Dia tak akan bisa menjalani sekolah dan pekerjaan bersamaan. Maaf, apa? Tapi aku tahu berdebat dengan ibu tak ada gunanya. Bagaimanapun, semua berjalan dengan baik karena ku dapatkan pekerjaan di toko skateboard yang keren ini. Dan juga lebih sedikit pekerjaan rumah. Di suatu sore yang hujan, tokonya sepi.
Jadi ku keluarkan buku sketsaku lalu mendesain beberapa skateboard. Kemudian manajerku Alex mengintip dari balik pundakku. Oh, apa aku dalam masalah? Tapi yang mengejutkanku, dia berkata, itu cukup keren. Lalu memberiku brosur kontes desain skateboard. Seharusnya kau coba. Kontes ini memang sudah ditakdirkan. Jadi ku habiskan semua waktu luangku mengurung diri di kamar mengerjakan desainku. Aku tak lihat ibu atau Jamie seminggu penuh. Sungguh damai. Dan coba tebak apa? Aku menang juara 1. Itu hebat. Bagaimanapun, ibu merebut uang hadiah itu dariku dengan alasan keuangan keluarga. Jadi uangku akan dipakai untuk beli pakaian dan makeup baru untuk Jamie. Sulit dipercaya. Aku tak mau berada satu atap lagi, tapi di umur 15 tahun, kemana lagi aku bisa pergi? Kemudian ibu memberitahuku pekerjaannya sepi sekali, jadi sebaiknya aku ikut lebih banyak kontes untuk menyokong keluarga. Hei, itu membuatku bebas pekerjaan rumah, jadi aku setuju. Dan aku menang sebagian besar kontes itu, meski memang membuatku kesal tak bisa menyimpan hadiah milikku. Lalu saat kulihat Jamie memamerkan sepatu barunya, aku cuma ingin menariknya lepas dari kakinya dan melemparkan ke arahnya. Kukira anak kembar itu seharusnya punya ikatan mendalam atau semacamnya. Tidak untukku dan Jamie. Kami sangatlah berbeda. Akhirnya, aku dapat hari libur, jadi aku berencana pergi main skateboard dengan Alex. Ku ambil papanku dan hendak pergi saat ibu menghalangi pintu. Charlotte, kau pikir kau mau kemana? Jamie ada kencan besok, dan bajunya perlu dicuci dengan tangan. Apa? Ini konyol. Aku memutar mataku dan berkata, kalau begitu, dia bisa mencucinya sendiri. Jangan kurang ajar denganku, nak. Lakukan yang kuperintahkan. Dengan isak tangis penuh amarah aku berteriak padanya. Kuharap ibu bukan ibuku. Lalu aku berlari ke atas menuju kamarku. Tepat di saat itu, bel pintu berbunyi. Ibu menenangkan diri, berdehem lalu membuka pintunya. Hah? Kenapa ada mobil yang sepertinya mahal ada di jalan masuk kami? Dan kenapa ada pasangan yang terlihat kaya berdiri di depan pintu? Penasaran, aku sembunyi di balik dinding untuk mencari tahu siapa mereka dan untuk apa mereka ke sini. Dari hasil mengupingku, aku tahu kalau pasangan itu adalah keluarga Barnes. Mereka baru saja pensiun dari pekerjaan mereka untuk pemerintah di Departemen Intelijen Rahasia. Ibu dan Bu Barnes adalah sahabat saat SMA. Jadi ketika mereka berdua hamil bersamaan, ibu menawarkan untuk membesarkan putri mereka seperti anaknya sendiri. Jadi mereka bisa pergi dan melakukan misi rahasia mereka. Kami berdua mengambil pensiun lebih cepat dan kami akhirnya bisa menikmati hidup. Kami sangat berterima kasih kepadamu dan Gerald karena telah merawat putri kami. Tapi kami sekarang di sini untuk menjemputnya pulang. Oh, ya Tuhan. Ternyata salah satu dari kami diadopsi. Pantas saja kami sama sekali tak mirip. Tapi itu Jamie atau aku. Mungkinkah itu aku? Maksudku, ibu selalu memilih Jamie, jadi bisa saja dia adalah putri kandungnya. Aku tahu mereka adalah orang tuaku yang asli. Aku bisa merasakannya. Jadi dengan menghela napas panjang, aku melangkah keluar untuk menemui mereka. Jamie, turunlah sayang. Ibu memanggil dan aku langsung terpaku. Aku menyaksikan saat Jamie muncul dan ibu memperkenalkannya ke orang tua aslinya. Dia bahkan tak terlihat terkejut. Ia hanya menjawab, "Ya, aku tahu." Lalu tersenyum manis. Saya sangat senang akhirnya dapat bertemu kalian berdua. Keluarga Barnes bicara lembut ke Jamie seolah dia itu anak anjing lucu atau semacamnya. Kemudian mereka jadi emosional dan sebagainya. Itu membuatku ingin muntah. Ku lari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis. Hidup sangat tak adil. Jamie selalu menjadi yang beruntung, sementara aku selalu diperlakukan tak adil dalam hal apapun. Aku pasti menangis hingga tertidur, karena saat aku bangun, sudah pagi hari. Ku raih ponselku. Jamie mengirim pesan padaku. Sayang sekali kau melewatkan makan malam perpisahan. Aku senang saat tinggal bersamamu. Datang dan mainlah kapan-kapan, oke? Dengan marah, ku lempar ponselku jatuh ke ranjang. Beraninya dia mengira aku mau bergaul dengannya. Kami tak punya kesamaan apapun. Keberuntungan itu salah satu contohnya. Hidup terus berjalan, tapi tanpa Jamie, karena dia pindah ke sekolah anak orang kaya. Dan aku lanjut bersekolah, bekerja, menyelinap main skateboard, dan menghindari ibu sebisa mungkin. Kemudian suatu kali saat kelas kimia, sementara kami melakukan eksperimen di lab, salah satu temanku membuat kesalahan. Dan boom! Kami semua akhirnya terlihat seperti Cinderella. Dan itu bisa jadi hal terbaik pada hari itu, karena kami pulang 2 jam lebih awal.
Dengan penuh semangat aku bergegas pulang untuk mengambil skateboardku. Namun aku tahu aku harus menyelinap melewati ibu agar ia tidak menuduhku membolos. Tapi saat aku lewat dapur, aku melihatnya duduk di meja, terisak sendiri. Ada apa ini? Tiba-tiba, ia berdiri dan berjalan keluar halaman belakang. Ada sebuah buku bersampul kulit dan sebuah pena di atas meja dapur. Jadi aku berjinjit mendekat dan mengintipnya. Sepertinya itu buku hariannya. Barisan yang baru ditulis itu terkena air mata. Jamie, sayangku, aku sangat merindukanmu. Aku ingin kau menjalani hidup yang makmur dan bahagia. Jadi kulakukan pengorbanan terbesar. Kukatakan pada diriku sendiri kalau kau sekarang keturunan Barnes, bukan Smith lagi. Bukan putriku lagi. Apa? Aku tak percaya mataku sendiri. Apa arti kalimat ini? Apa mungkin? Tapi meski terkadang ia memperlakukanku dengan buruk, ibu tak mungkin jadi orang semacam itu, ya kan? Kusobek halaman itu, lalu segera pergi ke lapangan skate. Hanya saja aku tak bisa berkonsentrasi. Sangat kacau sampai aku gagal lakukan trik pop sufitku dan mendarat di pantat. Ini membuatku gila. Sore itu ibu muncul di pintu kamarku dan bertanya, "Charlotte, apa yang kau lakukan sore ini?" Ku jawab, "Sudah ku bilang, aku di sekolah lalu kemudian ke lapangan skate." "Apa kau lihat buku catatanku yang bersampul kulit?" Aku merespon dengan menggelengkan kepala. "Oh, itu buku pengeluaranku. Aku tak ingat di mana meletakkannya." Dia melihat-lihat sekeliling kamarku lagi sebelum pergi. Ketika ibu sudah tak terlihat, aku langsung mengeluarkan ponselku dan mengirim pesan ke Jamie. "Jamie, aku sangat merindukanmu. Apa aku bisa datang ke rumahmu besok? Aku perlu bertemu Tuan dan Nyonya Barnes. Aku harus cari tahu apa yang terjadi sekali ini saja." Jamie menjawab dia ada kencan besoknya. Sementara aku mengetik pesan, dia mengirimiku pesan lain. "Kita tak bisa bergaul bersama. Tolong berhenti menghubungiku." Oke, itu aneh. Apa dia merasakan ada yang tak beres? Aku memeriksa profil jaringan sosialnya dan menuliskan nama sekolah barunya. Keesokan paginya, aku bolos kelas, langsung menuju ke kantor administrasi sekolah Jamie untuk menanyakan alamat keluarga Barnes. Oh, dan tentu saja, aku mengarang cerita yang meyakinkan. Jamie adalah saudaraku, namun kemudian kami tahu kalau dia ternyata adalah putri kandung keluarga Barnes. Sekarang ibuku yang membesarkan Jamie selama ini sangat sakit, dan aku perlu bicara padanya. Tapi, aku tak tahu cara menghubunginya. Sempurna, dia memberiku alamat dan bahkan mendoakan agar aku berhasil. Tak ada gunanya buang-buang waktu, jadi aku berseluncur ke rumah keluarga Barnes. Saat kubunyikan belnya, bisa kurasakan jantungku seolah jungkir balik dalam dada. Aku memperkenalkan diri segera setelah mereka membuka pintu. "Hei, aku Charlotte, anak perempuan Bu Smith. Tapi aku sangat yakin kalau aku bukan Charlotte Smith, karena aku punya sesuatu untuk kutunjukkan kepada kalian." Kemudian aku memberikan ke mereka sobekan halaman dari buku harian ibu. Mereka berdua berubah pucat pasi. Dan Pak Barnes bahkan harus berpegangan pada kusen pintu untuk menstabilkan diri. Aku merasa tak enak untuk menempatkan mereka di posisi ini. Maksudku, bagaimana kalau aku salah? Jadi aku menyarankan, mari kita lakukan tes DNA untuk memastikan. Beberapa hari kemudian, keluarga Richard muncul di rumah kami dengan Jamie. Mereka membanting dua hasil tes DNA di depan ibuku. Aku mengintip ke bawah ke arah mereka. Wah, ternyata aku memang benar putri biologis keluarga Barnes. Ibu memberi pandangan tanpa ekspresi, tapi kemudian dengan suara lirih ia berkata, "Aku hanya ingin Jamie mendapatkan hidup berkecukupan dan istimewa. Dia tak setangguh Charlotte. Dia lebih butuh ini. Tolong jangan salahkan dia. Dia tak tahu apapun soal ini." Lalu ia memeluk Jamie dan menangis. Tuan dan Nyonya Barnes tampak terkejut. Akhirnya, Pak Barnes berhasil mencari kata yang tepat untuk diucapkan. "Jamie juga seperti anak perempuan kami sekarang. Kami akan menjaganya seperti yang Anda lakukan ke putri kami. Tapi tolong, menjauhlah dari kami." Dia menarik Jamie menjauh dari ibu dan menuntunnya keluar dari rumah. Bu Barnes memelukku saat ia mulai menangis. Kudapati diriku juga demikian. Yang sedang memelukku ini adalah ibuku yang sesungguhnya. Wah, ini sangat luar biasa. Aku mengemasi barangku, tapi saat aku beranjak pergi, ibuku yang lama memanggilku kembali. "Charlotte, aku punya sesuatu untuk kuberikan padamu." Kemudian ia memberiku sebuah kotak penuh dengan uang. "Ini uang hadiahmu. Aku menyimpannya untuk biaya kuliahmu. Lebih baik kau ambil lagi. Aku sangat menyesal." Pandanganku kabur karena air mata. Ayah benar. Ibu masih peduli padaku.
Orang tuaku akan memaafkanmu. Lalu ibu bisa bertemu kami berdua lagi, ujarku saat aku memeluknya erat. Kemudian berbalik dan pergi. Kehidupan baru telah menanti di depanku. Aku sangat bersemangat karena besok adalah upacara wisudaku. Yeay! Dan hari ini aku sedang dalam perjalanan ke bandara untuk menjemput ibuku. Aku tidak sabar bertemu dengannya. Tapi, ya, ini rumit. Aku besar dipilih, tapi aku sudah belajar di Toronto selama 3 tahun terakhir. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan yang mengizinkanku menjadi perempuan karena tahukah kalian, kehidupan perempuan jauh lebih berwarna dibandingkan kehidupan laki-laki. Pakaian, riasan, apapun yang bisa kalian sebutkan. Untuk perempuan, semuanya jauh lebih menyenangkan. Aku mengerti aku mungkin membuat bingung kalian semua. Ya, sampai usia 18 tahun aku menjalani kehidupan sebagai anak cowok. Kai. Sebenarnya, Kai adalah nama asliku. Aku tumbuh dengan truk mainan, wallpaper dinosaurus, dan rumah bermain berbentuk roket. Kemudian, pada usia 2 tahun, ibu pindah ke sebuah villa di pedesaan. Hanya ada kami dan ART lama kami, Rita. Sementara ayah dan kakek nenekku tinggal di kota dan menjalankan perusahaan keluarga bersama. Saat itu yang aku tahu hanyalah keluargaku kaya dan sukses, tetapi aku tidak terlalu memikirkannya. Hei, aku masih kecil. Yang kupedulikan hanyalah memilih warna gelas yang kugunakan untuk minum jus. Ibu selalu bilang kami pindah karena migrennya, yang mana semakin memburuk di lingkungan yang sibuk. Omong kosong. Mereka hanya ingin menjauhkanku dari keluarga agar mereka tidak tahu aku sebenarnya perempuan. Gila, ya? Jadi aku pasti tahu kalau aku perempuan, kan? Masalahnya ketika kalian kecil, kalian cukup percaya semua yang ibumu katakan padamu. Jadi ketika dia bilang aku laki-laki, maka aku tidak punya alasan untuk berpikir sebaliknya. Tetap saja, aku tertarik pada hal-hal yang feminin, seperti burung murai, pada apapun yang berkilau. Misalnya saja, aku mencoba memasangkan jepit rambut gemerlap milik ibuku ke rambut pendekku. Ibu memergokiku, mencabutnya, dan memberitahu bahwa jepitan itu bukan untuk laki-laki. Di lain waktu ketika aku sedang bermain-main di rumah anak laki-laki lain, aku mengintip ke dalam kamar saudara perempuannya dan melihat semua Barbie dan boneka. Karena terpesona, aku mengambil satu dan mulai memainkannya. Tapi kemudian aku mendengar dia menertawakanku. Dan dia menggodaku bahwa aku laki-laki dan tidak boleh menyukai hal-hal yang menjijikkan seperti boneka. Aku tidak suka digoda, jadi setelah itu aku berusaha menyembunyikan kesukaanku pada hal-hal yang feminin. Aku berpura-pura menyukai action figure, alien, dan mobil. Tapi sejujurnya, aku tidak terlalu peduli sama sekali. Namun semakin tua usiaku, semakin sulit bagi ibu untuk terus berbohong. Bagian tersulitnya adalah toilet sekolah. Untuk menyembunyikan rahasianya, ibu memberitahuku bahwa kamar mandi di sekolah itu kotor. Jika kugunakan, kulitku akan bersisik dan berwarna hijau. Jadi setiap hari saat istirahat, Rita akan datang dan membawaku pulang untuk pergi ke toilet. Pada awalnya orang-orang di sekolah menganggap ini aneh, tapi kukira mereka hanya menganggapnya sebagai hal-hal aneh yang dilakukan orang kaya. Anak laki-laki lain membuatku kesal. Aku tidak ingin bermain sepak bola atau berlarian di taman bermain berpura-pura menjadi gladiator. Sebaliknya, aku ingin bermain hula hoop dengan gadis-gadis dan menganyam kuda poni mainan mereka. Jadi aku melakukan hal itu. Suatu saat ketika aku sedang menunggu untuk dijemput dari sekolah, aku dan temanku sedang membuka-buka majalah girly miliknya. Lalu tiba-tiba ibu menyerbu ke arahku dan menyeretku keluar dari zona cewek. Kemudian dalam perjalanan pulang dengan suara serius dia berkata, "Kai, anak laki-laki harus bermain dengan anak laki-laki. Begitulah adanya." Ini menyebalkan, karena aku tidak ingin bermain dengan anak laki-laki. Tapi aku tidak ingin mengecewakan ibuku, jadi aku berhenti bermain dengan anak perempuan. Sejak saat itu aku kebanyakan hanya duduk sendirian dan membaca dongeng tentang Tuan Putri dan Putri Duyung yang aku sembunyikan di sampul buku anak laki-laki. Ibuku pasti menyadari perasaanku, jadi dia tidak ingin mengambil resiko aku berada di dekat gadis-gadis lain. Itulah sebabnya pada usia 11 tahun dia memaksaku untuk bersekolah di sekolah khusus laki-laki. Itu menyebalkan, karena aku belum pernah benar-benar akur dengan cowok-cowok lain, atau bisa dibilang aku benci mereka. Tapi kemudian, saat makan siang di hari pertamaku di sekolah baru, anak laki-laki bernama Kevin ini duduk di sebelahku dan memberikanku setengah dari permen batangannya. Kami menjadi teman baik setelah itu, dan bahkan membangun sarang bersama di hutan terdekat. Bergaul dengannya adalah hari-hariku yang paling membahagiakan, karena di saat-saat itu aku hanya merasa bebas. Lalu suatu hari saat pelajaran biologi, guru memberikan kami lembar-lembar berisi diagram tubuh anak laki-laki. Hah, tubuhku tidak terlihat seperti itu? Apakah ada yang salah denganku? Bingung, aku memutuskan untuk curhat ke Kevin tentang hal ini. Dia juga laki-laki, jadi dia bisa membantuku, ya kan? Aku mengangkat kertas itu dan berbisik padanya. Tubuhku berbeda dengan ini. Bahkan sebelum Kevin sempat menjawab, salah satu anak laki-laki lainnya berteriak, "Kai berbeda dari kita, ayo kita periksa." Lalu dengan ngeri, beberapa dari mereka mengangkatku dan mulai membawaku menuju kamar mandi. Aku berteriak sekeras-kerasnya. Untungnya guru itu berlari ke lorong mengejarku
dan meminta anak-anak lelaki itu segera menurunkanku. Ibuku bergegas ke sekolah secepatnya untuk mengantarku pulang, karena dia menerima telepon dari guruku tentang kejadian itu. Dia mencoba menghiburku dengan es krim, tapi tidak berhasil. Aku sangat kesal dan bingung. Bu, kenapa aku berbeda dari anak laki-laki lain? Dia memberikan tatapan terluka, menghela napas, lalu dengan suara pelan berkata, "Sebelum aku mengatakan yang sebenarnya, aku ingin kamu mengerti bahwa aku mencintaimu, Kai, dan semua yang kulakukan untuk melindungimu." Dia memelukku erat-erat, lalu melanjutkan, "Aku sangat menginginkan seorang anak laki-laki, tapi setelah bertahun-tahun mencoba, rasanya hal itu tidak seharusnya terjadi. Lalu aku mengetahui bahwa ayahmu berselingkuh dengan wanita lain, dan dia hamil, anak laki-laki." Aku menatap ibuku dengan mata terbelalak, dengan sabar menunggu untuk mendengar apa yang terjadi selanjutnya karena sejauh ini tidak ada yang masuk akal. Ini sulit untuk ditanggung. Tetapi saat aku mengira hatiku akan hancur, ternyata aku hamil mengandungmu. Kamu harus memahami, ayah dan kakek nenekmu punya pola pikir yang sangat kuno terhadap perusahaan dan harus memiliki ahli waris laki-laki untuk mewarisinya. Jadi meskipun selingkuhannya akhirnya mempunyai bayi perempuan, dan ayahmu setuju untuk mendanai mereka berdua hanya jika mereka pindah ke Miami. Aku tahu kamu tidak akan pernah dihormati di mata ayahmu, tidak sebagai perempuan. Selingkuhan itu akan memastikan putri mereka kembali dan melupakanmu. Aku tidak bisa membiarkan hal itu, jadi aku berbohong kepada semua orang bahwa kamu laki-laki. Aku tahu kamu mungkin marah kepadaku dan aku tidak menyalahkanmu. Tapi kamu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada ayahmu dan kepada siapapun. Wow, jadi aku sebenarnya perempuan? Sekarang semuanya mulai berjalan sesuai rencana. Ini menjelaskan banyak hal. Tapi tentu saja aku sangat marah. Aku terpaksa hidup dalam kebohongan hanya untuk menyenangkan ibuku. Butuh beberapa hari sebelum aku mulai tenang dan lebih pengertian. Aku rasa keadaan pasti sangat sulit baginya juga. Selain itu, aku merasa lega karena aku sebenarnya seorang perempuan. Karena jauh di lubuk hatiku, aku selalu merasakan keinginan untuk memakai gaun cantik dan bermain dengan boneka. Aku mengatakan ibu dan berkata aku senang menjadi seorang gadis. Jadi dia membuat kompromi denganku. Aku akan terus hidup sebagai Kai hingga aku berusia 18 tahun. Lalu aku akan pergi belajar ke luar negeri sebagai gadis yang selalu aku impikan. Setelah itu, aku pindah sekolah untuk menjaga rahasia. Sayang sekali aku tidak sempat berpamitan dengan Kevin. Tapi aku lega bisa bersekolah di sekolah campuran lagi. Ibu bilang aku boleh bergaul dengan gadis-gadis lain selama aku merahasiakannya. Lalu, saat aku masuk SMA, segalanya menjadi lebih rumit. Pertama, suaraku jadi lembut secara alami. Jadi aku harus menggunakan suara kasar ini, yang pada akhirnya akan membuatku sakit tenggorokan. Jadi aku harus menjadi salah satu dari anak-anak yang tidak banyak bicara. Aku harus menghabiskan waktu lama setiap pagi untuk membalut dadaku dengan perban untuk meratakannya, dan kemudian aku bersembunyi di balik kaos longgar dan sweater. Aku juga harus melakukan jalan anak laki-laki ini. Lalu ada kamar mandi. Aku bersumpah semua orang mengira aku punya masalah kandung kemih, karena aku adalah anak yang selalu meminta pergi ke kamar mandi di SMA untuk menghindari anak laki-laki lain. Setidaknya, ada satu hal baik dari hal ini adalah aku tidak harus berurusan dengan olahraga yang berkeringat, karena ibu telah memberitahu kepala sekolah aku memiliki masalah kesehatan, jadi tidak dapat beraktivitas ini. Terutama pelajaran berenang. Namun perjuangan tidak akan pernah berhenti. Aku sering mendatangi gadis-gadis dengan bibir mengilap, dan atasan rompi lucu dengan rasa iri. Oh, betapa aku rindu untuk bisa menjadi apa yang kuinginkan. Akhirnya masa SMA selesai dan sesuai dengan kata-katanya, ibu mengirimku ke perguruan tinggi di Kanada. Dia membereskan semua dokumen untukku. Di sana aku mengganti namaku menjadi Liana, dan memulai kehidupan baruku yang menyenangkan sebagai seorang gadis. Aku menyukai rambut putri duyung yang panjang dan berkilau. Jadi aku mulai memakai wig. Aku menonton begitu banyak video YouTube tentang cara merias wajah, mengecat kuku, mengenakan pakaian cantik, dan mencoba berjalan dengan sepatu hak tinggi. Oke. Semua hal ini memerlukan latihan, tapi tetap saja terasa luar biasa. Aku akhirnya terbebas dari kehidupan palsuku yang lama dan bisa menjadi diriku sendiri. Tapi aku tahu keluargaku tidak bisa menemukan kebenarannya. Karena hal itu bisa menimbulkan dampak buruk bagiku dan ibu. Jadi aku masih harus berpakaian dan bertingkah seperti Kai lagi setiap kali berhadapan dengan ayah dan kakek nenekku. Waktu berlalu sangat cepat saat bersenang-senang, bukan? Aku tidak percaya aku akan lulus besok. Dan aku sangat bersyukur ibu ada di sini untuk melihatnya. Ketika aku menjemputnya dari bandara, kami berdua berpelukan dan menangis, dan berpelukan lagi. Sambil terisak-isak dia berseru, "Lihat dirimu, kamu terlihat sangat berbeda." Terima kasih, Bu. Aku tersenyum dan menyeka air matanya. Untungnya ayah gila kerja, jadi dia bahkan tidak meminta untuk datang. Karena itu akan menjadi situasi yang canggung. Saat aku mendorong koper ibu keluar dari bandara, dia berkata kepadaku, "Kita hanya perlu mengambil beberapa foto kamu lulus sebagai Kai untuk ditunjukkan kepada seluruh keluarga." Aku tidak ingin menjadi Kai di hari istimewaku, tapi aku tahu itu sesuatu yang harus dilakukan.
Jadi aku memaksakan senyum dan berkata, "Tentu, Bu, tapi lakukan di tempat yang tidak ada orang lain. Aku tidak ingin teman-temanku mengira aku sudah gila." Upacara wisudanya luar biasa. Rasanya sangat menyenangkan bisa naik ke panggung mengumpulkan gelar sebagai diriku yang sebenarnya, rambut berkilau dan semuanya. Setelah itu aku mengajak ibuku ke restoran favoritku untuk melanjutkan perayaan. Saat aku memutar-mutar sepotong pasta di sekitar garpu, aku berkata padanya, rasanya menyenangkan menjalani hidup sebagai seorang gadis. Aku berpikir, aku ingin kembali ke Philadelphia dan mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang tentang siapa aku. Wajah ibuku menunduk, dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Kalian mungkin berpikir tidak mungkin menjadi dua orang sekaligus. Iya, aku Liana, tapi aku juga Kai. Bingung? Karena itu, aku menyarankan kalian melihat bagian satu dari ceritaku. Singkatnya, ibuku membodohi semua orang, termasuk aku, dengan berpikir kalau aku laki-laki padahal sebenarnya aku perempuan. Sehingga keluargaku yang berpikiran tradisional tidak akan tergoda untuk mencoret warisanku. Kembali ke restoran, dan aku baru saja memberitahu ibu betapa aku ingin kembali ke Pili dan mengatakan yang sebenarnya kepada keluargaku. Tidak, dia menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa. Ini bukan waktu yang tepat. Tapi Bu, kenapa? Aku tidak ingin berbohong lagi. Tetaplah di sini dan aku akan memberitahu ayahmu bahwa kamu sedang mengambil gelar master. Sekali lagi dengan kebohongan, aku muak dengan kebohongan ini. Aku cuma mau jadi diriku sendiri. Aku mendesah frustrasi. Aku tahu kamu menginginkannya, tapi aku tidak ingin kamu kehilangan masa depanmu. Aku memberinya pandangan bertanya-tanya. Ayolah Bu, ini tidak akan seburuk itu. Sayang, Diamond sudah kembali. Dan dia bersikeras untuk masuk ke perusahaan. Oh tidak, ini mengubah banyak hal. Soalnya, Diamond adalah saudara tiriku yang lancang dan ambisius. Ayahku membawanya bersama selingkuhannya. Sekarang Diamond sudah kembali dari studinya di Australia dan ingin sekali mengklaim apa yang dia yakini sebagai miliknya. Ibu melanjutkan. Dia selalu mengintai di sekitar rumah dan sikapnya buruk. Hanya masalah waktu sebelum dia menolak untuk pergi. Itu sebabnya aku bilang ini bukan saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. Diamond akan memanfaatkannya dan mengubah segalanya menjadi kekacauan yang lebih besar. Ya, itu dia. Aku tidak punya pilihan selain tinggal di Kanada. Sisi positifnya, setidaknya aku bisa menjadi Liana di sini. Lalu suatu malam aku baru saja pulang dari pesta dengan mengenakan gaun bodycon dan riasan tebal. Setelah itu ponselku berdering. Itu panggilan video dari ibu. Hai ibu, aku menjatuhkan diri ke tempat tidurku. Oh, Diamond itu adalah sebuah karya. Dia menggunakan piring pernak-pernik Ralph Lauren punyaku sebagai asbak. Kau percaya itu? Itu buruk sekali. Kamu sudah bilang ke ayah? Tepat pada saat itu, aku melihat ayahku muncul di belakang ibu, dan dia bertanya apakah ibu sedang berbicara dengan Kai. Terkejut, aku segera melepas wigku, mengusap bibirku dengan punggung tanganku, mencabut bulu mata, membungkus tubuh dengan selimut agar dia tidak melihat gaunku. Aku kembali ke layar dengan senyum yang dipaksakan dan merendahkan suara untuk mengatakan, "Hai ayah." Dia dengan dingin bertanya, "Mengapa wajahmu begitu kotor?" Aku tidak apa-apa. Ibumu dan aku menghadiri acara perusahaan penting akhir pekan ini dan aku ingin kamu ikut dengan kami. Ini akan menjadi pengalaman yang baik bagimu. Pulanglah pada hari Sabtu. Ketika ayahku menuntut sesuatu, maka tidak ada gunanya berdebat dengannya tentang hal itu. Jadi sepertinya Kai akan kembali ke Philadelphia. Akhir pekan itu, aku mengemasi tasku dan mengubah diriku kembali menjadi Kai. Astaga. Aku lupa betapa menyebalkannya harus memakai pakaian yang tidak menarik ini. Ibu ada di sana untuk menjemputku di bandara. Dia bergegas menghampiriku dan berkata, "Lihat dirimu, putriku sangat tampan." Harus aku akui bahwa aku sangat gugup dalam perjalanan pulang. Saat rumah megah itu terlihat, aku merasa ingin muntah. Sudah bertahun-tahun aku tidak menjadi Kai dengan baik. Bagaimana jika aku membuat kesalahan dan ayah tidak mengakui aku dan ibu? Ibu pasti merasakan apa yang aku rasakan saat dia meraih tanganku dan membawaku masuk. Ayah sedang duduk di tepi sofa dengan kopi hitam dan segudang dokumen di depannya. Hai, Ibu menyikutku sehingga aku terbatuk untuk berdehem lalu dengan suara laki-laki berkata, "Hai ayah, putramu sudah kembali." "Ya, halo," jawab ayah. Perhatiannya masih tertuju pada dokumennya. Piu, sepertinya dia tidak menyadari kesalahan suaraku. Setelah itu, aku naik ke kamarku, menyegarkan diri dan berganti pakaian. Aku menyemprot diriku dengan cologne karena wanginya seperti laki-laki mungkin membuatku bertingkah seperti laki-laki, kan? Kemudian ayah mengantar kami ke acara tersebut. Dia tak henti-hentinya bercerita tentang orang-orang yang ingin dia buat terkesan, dan kontrak-kontrak yang dia incar. Jadi tanpa pikir panjang aku mengambil milik ibu dan mengeluarkan cermin kecil dan lipstiknya.
Aku mencibir bibirku dan hendak memakainya ketika aku melihat ayah menatapku dari kaca spion. Itu hanya lip balm. Penerbangan membuat bibirku kering. Aku menjilat bibirku lalu segera mengembalikan barang-barang itu ke tas ibu. Ibu balas menatapku dengan tatapan hati-hati. Acara ini merupakan kerja keras. Harus menjadi Kai di depan semua orang-orang besar ini membuatku lelah. Jadi saat kami tiba di rumah, aku sudah siap untuk tidur selama seminggu. Ayah, aku senang kamu kembali. Bagaimana acaramu? Seorang gadis tiba-tiba muncul entah dari mana dan memeluk ayahku. Oh, hai Nyonya Wilson. Dan kamu pasti saudara tiriku, Kai. Hai. Dia menyeringai. Dia adalah Diamond, saudara tiriku yang nakal. Ibu dan aku sama-sama membalas sapaan halo. Tapi ayah sepertinya tidak menyadari ketegangan di antara kami semua. Itu cukup berhasil. Aku yakin kontrak Woodward akan menjadi milikmu dalam waktu dekat. Nah, mengingat kamu di sini, kamu harus menginap untuk makan malam. Setelah makan malam, aku dan ibu pergi ke dapur untuk membawakan makanan penutup, meninggalkan ayah dan Diamond sendirian. Namun saat kami kembali ke ruangan makan, kami mendengar Diamond berkata, "Tolong jadikan aku asistenmu. Aku ingin belajar lebih banyak tentang perusahaan keluarga. Selain itu, aku jauh lebih paham dunia bisnis daripada Kai. Jadi aku tidak mengerti kenapa aku tidak bisa menjadi direktur suatu hari nanti." Mendengar ini, ibu berdeham. Diamond kemudian terkejut dan berbalik untuk melihat ibu memegang piring sambil tersenyum. "Ada yang mau buah?" Keesokan harinya, ibu mengajakku jalan-jalan bersamanya keliling taman. Dengan gigi terkatup dia berkata, "Kamu mendengar apa yang dikatakan Diamond si iblis itu kepada ayahmu? Dia mengincar posisimu di perusahaan. Kita tidak bisa membiarkan dia lolos begitu saja." "Oh tidak, apa rencana ibuku sekarang? Aku tidak ingin bermain-main, aku hanya ingin menjadi Liana." Dia melanjutkan, "Kamu harus segera pulang ke rumah dan bekerja di perusahaan sebagai Kai, tentu saja." "Tidak mungkin," teriakku. "Aku telah mengikuti aturan egois ibu selama 20 tahun. Inilah waktuku sekarang. Aku tidak melakukan ini." Aku hendak berjalan pergi, tapi ibu menarik lenganku. "Sayang, aku tahu." Dia menghela napas sambil berpikir. "Jika kamu mengatakan yang sebenarnya sekarang, ayahmu mungkin tidak akan mengakui kita, yang akan memungkinkan Diamond untuk bergerak menuju apa yang menjadi hakmu. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ini tidak bisa diterima." Aku melepaskan diri dari cengkraman ibu dan bergegas pergi. Kali ini dia tidak berusaha menghentikanku. Aku perlu waktu untuk memikirkan semua ini. Aku tidak ingin menjadi Kai lagi, tapi aku juga tidak ingin kami kehilangan segalanya. Aku benar-benar benci melakukan hal ini. Tapi menurutku bukan hal yang tidak masuk akal jika ibu harus melakukan tindakan putus asa ini. Aku menemukan ibu di konservatori sedang menatap keluar jendela sambil berpikir. Saat melihatku, dia tersenyum. "Oh, Kai, aku..." "Bu, maafkan aku. Aku kekanak-kanakan. Aku tahu kamu cuma menginginkan yang terbaik untukku." Ibu meraih tanganku dan menjawab, "Tidak. Akulah yang meminta terlalu banyak padamu. Aku sudah berpikir dan mungkin ada cara agar kamu bisa menjadi Kai dan Liana." Aku memberinya pandangan bertanya-tanya, dan dia melanjutkan. "Ini gila, tentu saja. Tapi mungkin berhasil." Dia terkekeh. "Kai harus bertunangan dengan Liana." "Apa? Ibuku ingin aku bertunangan dengan diriku sendiri." Tapi kalau dipikir-pikir, ibuku ahli dalam mewujudkan ide-ide gilanya. Selain itu, apa ruginya? Nah, selain seluruh keluarga dan warisanku. Jadi keesokan harinya ketika aku sedang makan malam bersama orang tua dan kakek nenekku, aku berdiri dan mengumumkan, "Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Aku punya tunangan, Liana. Dia cerdas, cantik, berpendidikan tinggi, dan kalian semua pasti akan mencintainya. Kami berencana menikah setelah aku menyelesaikan gelar masterku." Lalu aku mengedarkan ponselku yang bergambar Liana. Kakek dan nenekku tampak gembira, dan kakek berkata, "Ah iya, sudah waktunya cucu kita tercinta mendapatkan seorang istri." Aku menahan napas saat gambar itu sampai ke tangan ayahku, dan dia menatap gambar itu dengan tatapan tajam. Dia menatapku, dan untuk beberapa saat yang mengerikan, kupikir dia sudah mengetahui kebenarannya. Tapi kemudian dia berkata, "Bagus, bagus. Jadi kapan kami bisa bertemu dengan Liana ini?" "Sebentar lagi, dia baru saja menyelesaikan kursusnya. Dia akan datang minggu depan." Tapi aku masih ada urusan administrasi di sekolah, jadi Liana akan mengunjungi kalian dulu dan aku akan terbang pulang nanti." Betapa senangnya dia bertemu dengan kalian semua. "Oh, aku tak sabar menunggu, sayang. Dia tampak seperti wanita muda yang cantik." Nenekku terlihat sangat bahagia. Lalu aku melanjutkan, "Ya, nenek, benar. Dan dia memang cantik." Aku menoleh ke ayah. "Liana sedang mencari tempat magang. Alangkah baiknya jika dia bisa mendapat tempat di perusahaan kita, karena dia harus belajar tentang perusahaan keluarga kita cepat atau lambat. Kan ayah?" Dia tampak senang saat menjawab, "Baiklah, bawa saja dia kemari."
Jadi rencana gila terbaru ibu sepertinya berhasil. Setelah pengumumanku, aku tinggal di rumah beberapa hari lagi sebagai Kai, dan aku terbang kembali ke Kanada mengemasi barang-barangku, dan kembali sebagai Liana. Phew, ini melelahkan. Berjalan ke dalam rumah dengan semua mata tertuju padaku sungguh menakutkan. Tapi semua orang bergegas mendekat dan menyapaku, bahkan Diamond. Ibu bergandengan tangan denganku. Sayang, rumah kita punya banyak kamar tamu, kamu harus tinggal di sini. Aku bersikeras. Kita semua adalah keluarga sekarang, ya kan? Silakan anggap seperti rumah sendiri. Sambil tersenyum aku menjawab, terima kasih Nyonya Wilson, itu akan sangat menyenangkan. Tiba-tiba Diamond menyela. Oh, karena rumah ini punya banyak kamar cadangan, kenapa aku tidak bisa punya satu? Ibu tampak bingung, lalu dengan enggan menjawab. Tentu, Diamond. Aku tidak pernah mengatakan kalau kamu tidak bisa. Pilih saja satu. Ini bukan bagian dari rencananya, tapi baiklah, aku tidak takut padanya. Ibu kemudian membawaku ke kamarku, dan terus mengingatkanku untuk ekstra hati-hati karena Diamond selalu siaga 24/7. Pada suatu kesempatan, aku sedang membaca di dekat jendela perpustakaan rumah kami ketika Diamond melenggang masuk dan menarik buku itu dariku. Oh, aku mengerti. Kamu hanya menikahi saudara tiriku itu untuk mendapatkan buku edisi pertama? Dia mengedipkan mata. Aku mengambil kembali bukunya lalu dengan sopan menjawab. Ya, aku akan menikah dengan siapapun yang aku perlukan jika itu berarti buku edisi ke-8 ini dapat diterbitkan pada tahun 2017. Oh, glamornya. Lucu sekali, dia hanya mencibir dan berjalan pergi untuk menyembunyikan rasa malunya. Sayangnya di tempat kerja pun aku tidak mendapat jeda dari Diamond. Malah, aku ditugaskan pekerjaan di bawah manajemennya. Suatu kali aku kembali dari makan siang dan menemukan laporan yang sedang aku kerjakan telah hilang dari mejaku. Aku membuka mejaku untuk mencarinya, lalu dia memberikannya kepadaku di penghujung hari. Lalu dengan seringai licik di wajahnya dia berkata, "Kamu seharusnya menyelesaikan ini hari ini ya kan? Sepertinya kamu terlambat." Dia sepertinya lebih baik punya nama imitasi daripada Diamond. Dan seperti yang dia perkirakan, ayah aku akhirnya mendapatkan kontrak Woodward dan itu merupakan kesepakatan besar. Beberapa perwakilan dari perusahaan datang untuk mendiskusikan proyek tersebut sehingga semua orang tampak sibuk seperti lalat dalam persiapan. Diamond memerintahkanku untuk membuat kopi dan membawakannya ke tamu kami. Aku sedang berjalan dengan nampan minuman ketika aku menabrak seseorang. Oh tidak, kemeja putihnya basah kuyup oleh kopi. Saat aku menggumamkan maaf, aku menyadari sesuatu. Aku kenal pria ini. Dia terlihat sangat familiar. Itu Kevin, teman sekolahku dulu. Wow, dia sudah banyak berubah, tapi itu pasti dia. Aku akan mengenalinya dimanapun. Tapi sepertinya dia tidak mengenaliku. Dan menurutku itu bukan hal yang mengejutkan karena aku berpakaian seperti perempuan. Aku ingin tahu apa yang dia lakukan di sini. Oh, tidak. Aku baru saja menyiram teman masa kecilku Kevin dengan segelas kopi. Tapi saat ini aku sedang menjadi Liana jadi dia tidak mengenaliku. Karena dia cuma mengenaliku sebagai Kai. Bingung? Kalian harus menonton bagian 1 dan 2 terlebih dahulu. Aku dengan panik meminta maaf kepada Kevin sambil mencari serbet untuk mengelap kopi. Tidak apa-apa. Dia tersenyum. Aku balas tersenyum padanya. Ya, dia masih sama. Kevin yang baik hati dan manis. Tiba-tiba aku mendengar suara Diamond. Liana, apa yang kamu lakukan? Kemudian dia muncul di samping Kevin dan dengan lembut menyentuh lengannya. Aku minta maaf, dia masih baru. Tidak apa-apa, ini salahku. Aku tidak melihat kemana arah jalanku. Ya, kamu selalu menyalahkan dirimu sendiri. Dia memberinya tatapan mata berbintang. Oh, jadi kalian berdua sudah saling kenal? Aku berpikir keras. Ya, Kevin dan aku kuliah bersama di OS. Aku memperkenalkan dia kepada ayah untuk proyek ini, karena aku yakin dia akan menjadi aset dalam proyek ini. Sekarang pergilah dan buatkan kopi baru. Diamond menatapku. Saat aku pergi untuk membuat kopi, aku bertanya-tanya tentang Diamond. Apakah dia menyukai Kevin? Oh tidak, gadis manipulatif itu tidak pantas mendapatkan pria manis seperti dia. Kemudian pada hari itu, kami mengadakan meeting di mana ayahku memperkenalkan Kevin sebagai pemimpin proyek. Kevin kemudian mengucapkan terima kasih dan mulai berbicara tentang visinya untuk proyek ini. Dan terlihat jelas bagaimana semua cewek di ruangan itu tidak bisa mengalihkan pandangan darinya, termasuk Diamond. Keesokan harinya sepulang kerja, aku mengikuti Kevin ke tempat parkir dan meneriakkan namanya. Ketika dia berbalik dan melihatku, dia tersenyum dan aku langsung merasa hangat di dalam. Aku punya sesuatu untukmu, misalnya permintaan maaf karena telah merusak baju terakhirmu. Aku memberinya baju baru. Kurasa aku menebak ukuranmu dengan benar. Terima kasih, kamu benar-benar tidak perlu melakukan ini. Dia tampak tersanjung saat mengambilnya dariku. Ya, ukurannya sudah pas. Luar biasa. Komentarnya membuatku tersenyum sendiri. Hidup sebagai anak laki-laki selama bertahun-tahun setidaknya membuatku memahami ukuran badan mereka.
Aku melambaikan tangan padanya dan mulai berjalan pergi, tapi dia berteriak, "Tunggu, apa aku boleh mengetahui nomor teleponmu?" Pastinya. Mukaku memerah sekali saat itu. Dan setelah itu kami mulai saling mengirim pesan, dan setiap kali ponselku berbunyi memperlihatkan namanya, aku mendapati diriku melakukan gummy smile ini. Sayangnya aku tak bisa bertahan dalam gelembung cintaku dengan Kevin selamanya. Sebaliknya, aku harus menghabiskan hari-hariku diperintah oleh Diamond. Suatu kali, dia memerintahkanku untuk merevisi laporan yang sudah aku ulang 2 kali. Tiba-tiba Kevin berjalan mendekat, mengambil laporan itu dan berkata, "Oh, yang ini, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tidak perlu mengubah apapun." Diamond tampak marah karena merasa diremehkan, dan aku tidak bisa menyembunyikan ekspresi sombongku. "Hah, ambil itu nona kecil yang suka memerintah itu." Setelah dia pergi, aku berterima kasih padanya karena telah membantuku. "Tidak apa-apa. Hei, jangan terlalu memperhatikan perkataan Diamond. Dia cuma mau membuat ayahnya terkesan. Jika dia membuatmu mendapat masalah lagi, temui aku, oke?" Betapa manisnya dia. Namun suatu sore aku berjalan ke dapur kantor untuk membuat minuman dan melihat Diamond dan Kevin sedang mengobrol serius. Saat melihatku, Diamond berkata kepadanya, "Maafkan aku, Kevin. Kamu perlu mengetahui kebenarannya." Lalu dia menatapku dengan angkuh saat dia melewatiku. Aku ingin tahu tentang apa itu. Tadinya aku hendak bertanya padanya, tapi sebelum aku sempat bertanya, dia pergi begitu saja tanpa melirik ke arahku. Oke, itu aneh, tapi mungkin dia hanya sibuk, kan? Malam itu aku mengirim pesan kepada Kevin dan menanyakan apakah dia ingin jogging di taman. Dia setuju, tetapi ketika dia muncul, dia hampir tidak bisa menatap mataku. "Kevin, ada apa?" Dia terdiam beberapa saat, lalu berteriak, "Kenapa? Kenapa kamu berbohong padaku? Diamond memberitahuku kalau kamu bertunangan dengan Kai. Kenapa kamu tak pernah bilang padaku?" Aku, eh, aku, aku tergagap. Tapi dia hanya bergumam lalu pergi. Aku berdiri di sana tanpa berkata-kata dan bertanya-tanya bagaimana aku bisa keluar dari kekacauan ini. Jika ini belum cukup buruk, saat aku sedang dalam perjalanan pulang, ponselku berbunyi. Itu adalah pesan dari Diamond. "Tinggalkan rumah dan perusahaan besok, kalau tidak aku akan mengatakan yang sebenarnya pada Kai." Tentu saja. Aku hanya menyembunyikan pesan bodohnya. Dan sesuai dengan kata-katanya, keesokan harinya ponsel Kaiku berbunyi. Diamond memberitahuku semua tentang bagaimana Liana selingkuh. Jelas sekali dia tidak akan membatalkan ini. Beberapa hari kemudian, ayahku mengajakku untuk pergi makan malam bersamanya. Sehingga dia bisa mengenalku lebih baik sebelum aku menikah dengan putranya. Aku pikir ini manis untuknya, jadi aku setuju. Selain itu, adalah kesempatan bagus untuk menguji keadaannya, mencari tahu apakah dia sudah siap menghadapi kebenaran. Kami berbasa-basi sambil menikmati hidangan pembuka, lalu tiba-tiba ayah meletakkan garpunya dan bertanya kepadaku, "Bagaimana kabar Kai?" Sungguh memalukan untuk mengakuinya, tetapi kami semakin menjauh selama bertahun-tahun, dan itu semua salahku. Aku tahu aku tidak selalu menjadi ayah terbaik. Dia terdiam. "Kai baik-baik saja," jawabku. Kurasa sekarang atau tidak sama sekali untuk mengatakan apa yang kuinginkan. Sebenarnya dia sangat bahagia di Kanada. Dan, dia punya impian besar untuk menjadi seorang arsitek. Oh, aku tidak tahu itu. Dia menundukkan kepalanya. Aku hanya berpikir dia ingin mewarisi perusahaan suatu hari nanti. Hatinya tidak ada di perusahaan ini. Dia sangat takut untuk memberitahumu karena dia tidak mau mengecewakanmu. Dia terdiam dan aku khawatir dia akan membentakku. Hanya saja dia tidak melakukannya, malah menghela napas sambil berpikir, lalu menjawab, "Baiklah, aku menghormati keputusan Kai, dan aku akan mendukungnya di jalan manapun yang dia pilih." Ini benar-benar di luar dugaannya. Aku sangat kaget sehingga aku meninggalkan tempat dudukku untuk memeluknya, dan aku memberitahunya akan kusampaikan ke Kai. Sekarang aku akhirnya tahu betapa ayah sangat mencintai Kai, yang berarti dia juga mencintaiku, kan? Aku perlu waktu yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya padanya. Keesokan harinya, dalam perjalanan pulang kerja, aku menerima telepon panik dari ibu. Ternyata Diamond sudah memberitahu semua anggota keluarga bahwa aku selingkuh dari Kai. Saat aku mencoba memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya, ayah mengirim pesan ke telepon Lianaku dan memintaku segera pulang. Dalam perjalanan pulang, aku memikirkan apa yang akan kukatakan padanya. Astaga, ini menakutkan. Jika terjadi kesalahan, ibu dan aku bisa saja tidak diakui. Aku mengetuk ruang kerjanya dan dengan nada serius dia berkata, "Masuk." Lalu setelah melihat aku, dia melanjutkan, "Liana, Diamond sepertinya bersikeras kamu berhubungan dengan Kevin di belakang anakku. Tolong jelaskan semua ini." Aku menarik napas dalam-dalam, lalu berseru, "Masalahnya, aku tidak selingkuh dari Kai karena, ya, aku Kai." Kemudian dengan suara Kai, aku melanjutkan, sambil melepas wigku secara perlahan. "Sebenarnya aku bukan seorang laki-laki. Sebaliknya aku perempuan, tapi ibu tidak ingin aku kalah dari Diamond. Jadi dia membuatku berpura-pura menjadi laki-laki." Dia sangat terkejut hingga dia bersandar di kursinya dan hampir terjatuh ke belakang. Aku menjelaskan kepadanya kenapa ibu dan aku melakukan apa yang kami lakukan. Sungguh melegakan akhirnya beban itu lepas dari pundakku. Aku tahu ayah perlu waktu untuk mencerna banyaknya informasi ini.
Jadi aku memakai kembali wigku dan pergi mencari ibu. Dia mondar-mandir di kamarnya dengan cemas. Aku sudah bilang padamu untuk ekstra hati-hati di sekitar Diamond. Sekarang bagaimana kita bisa melaksanakan rencana ini? Jangan khawatir, Bu. Aku sudah menemukan cara untuk mengatasi kekacauan ini. Aku menghiburnya, tapi tidak memberitahu dia bahwa aku sudah mengatakan yang sebenarnya kepada ayah karena itu hanya akan membuatnya semakin cemas. Beberapa hari berikutnya, ayah masih bersikap normal, seolah tidak terjadi apa-apa. Dan ketika aku masuk ruang makan untuk makan malam, aku melihat wajah Diamond menunduk. Dia jelas mengira ayah akan mengusirku sekarang. Dia membanting tinjunya ke meja dan berteriak pada ayah. Kenapa dia masih di sini? Mengabaikannya, dia meminta kakek untuk memberinya kuah. Hal ini hanya membuat Diamond semakin marah dan dia menunjuk ke arahku dan berteriak. Dia selingkuh dari Kai. Usir dia dari rumah ini. Aku meletakkan peralatan makanku dengan tenang berdiri. Dan dengan suara percaya diri berkata, sebenarnya, aku adalah Kai. Hah, itu layak dilakukan hanya untuk melihat reaksi semua orang. Ibuku menjadi pucat pasi. Diamond tercengang, sementara kakek dan nenekku menempel di meja karena terkejut. Setelah aku menjelaskan semuanya kepada mereka secara lebih rinci, Diamond adalah orang pertama yang menjawab. Jadi kamu dan ibumu berbohong kepada semua orang? Ini tidak bisa diterima. Keluar dari rumah ini. Ibu yang malang tampak sangat malu. Dia tidak bisa menatap mata ayahnya saat dia bergumam. Jangan salahkan Liana, dia masih kecil. Ini adalah kesalahanku. Lalu dia menarik lenganku dan berbisik kepadaku bahwa kami sebaiknya pergi. Diamond mencibir. Para pembohong itu kamu pantas mendapatkannya. Apa kamu bisa diam? Kalau tidak aku sarankan kamu pergi saja. Ayah menatap Diamond dengan tegas. Ini mengejutkannya dan dia kembali duduk dalam diam. Aku telah membuat banyak kesalahan selama bertahun-tahun dan karenanya aku mempunyai banyak penyesalan. Aku egois dan bukan orang yang baik. Dia menatap ibu. Aku sedih mengetahui bahwa kamu merasa seolah-olah tidak punya pilihan selain berbohong kepadaku. Aku mencintaimu, tapi aku tahu caraku memperlakukanmu sangat kejam. Aku sangat menginginkan seorang anak sehingga aku mencari kenyamanan pada orang lain. Aku tahu aku tidak ada untukmu dan Kai, Liana, saat kamu membutuhkanku. Sekarang jika kamu memperbolehkan, aku ingin menebus kesalahannya. Diamond melompat berdiri begitu cepat sehingga seluruh meja bergetar. Dia berteriak, ini omong kosong. Lalu dia bergegas pergi. Jadi, itu memang penting. Tapi akhirnya, semua orang tahu kebenarannya yang berarti aku dan ibu tidak perlu berbohong lagi. Dan yang terbaik dari semuanya, aku tidak perlu berpura-pura menjadi Kai lagi. Minggu berikutnya aku sedang berjalan-jalan di sekitar rumah ketika aku melihat Diamond di kamarnya sedang berkemas. Aku melangkah masuk dan dia berkata, aku akan menghilang dari pandanganmu dalam sekejap. Jangan khawatir. Aku akan berangkat ke Miami. Aku berlutut di sampingnya. Aku tidak ingin kamu pergi. Bagaimanapun, kita adalah saudara. Dia menatapku dengan mata terbelalak. Tapi aku sangat jahat padamu. Kamu pasti telah melalui banyak hal dipaksa hidup sebagai laki-laki. Ya, memang terkadang sulit, tapi tidak apa-apa. Aku bisa menjadi diriku sekarang. Aku tersenyum. Aku tahu aku jahat. Aku minta maaf. Aku rasa aku selalu merasa seperti orang luar. Aku tahu ibuku ingin aku mengklaim apa yang menjadi hakku. Dan aku merasa sangat tertekan karena aku bukan tandingan Kai. Jangan khawatir. Kita semua pernah melakukan hal-hal yang kita sesali. Lagi pula, Kai sudah tiada, jadi kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu seorang pengusaha wanita yang hebat. Meskipun kamu mungkin perlu mengurangi sifat suka memerintah. Aku terkekeh. Ayo, Dik. Mari kita buka barang bawaanmu. Ketika kami selesai, aku memeluknya dan berkata, oh, untuk Kevin, menurutku kita harus bersaing secara adil untuk mendapatkan hatinya. Dia tersipu. Oh, tidak apa-apa. Dulu aku menyukainya, tapi dia hanya menganggapku sebagai teman. Selain itu, semua orang di perusahaan tahu bahwa kamulah yang dia sukai. Aku merasa senang karena kami telah menyelesaikan masalah. Sekarang aku hanya perlu menyelesaikan masalah dengan Kevin, dan aku punya ide yang tepat. Aku mengirim pesan padanya menyuruhnya menemuiku di hutan dekat sekolah lamanya. Lalu aku pergi dan menunggu di dekat pohon tempat kami dulu membangun sarang. Dia berjalan ke arahku, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Liana, bagaimana kamu tahu tentang tempat ini? Dia duduk di sebelahku dan aku berkata, aku sering datang ke sini bersama sahabatku saat aku masih kecil. Dia anak yang manis. Dia tidak pernah menghakimi atau meragukanku. Aku selalu sedih karena tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padanya. Aku bisa melihat pikiran Kevin berdetak kencang. Saat itulah aku melepas wigku, menyeka riasanku, lalu memberikannya setengah batang permen dan berkata, sudah lama sekali, tapi aku berhutang budi padamu. Dia menatapku dengan mulut ternganga. Kamu, jadi, kamu Kai? Dan Liana? Aku berkata, ya ini aku. Dua orang itu aku. Itulah kenapa aku selalu merasa sudah akrab denganmu. Ini sulit dipercaya. Dia melanjutkan. Wow. Dia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Cuma, wow, ini
Gila, aku sangat kesal saat kamu pergi dan sekarang ini dia. Saat dia sudah bisa mengatasi rasa terkejutnya, aku menceritakan padanya tentang hidupku dan alasanku berpura-pura menjadi laki-laki. Setelah itu, dia memelukku erat dan berkata, "Aku tidak akan kehilanganmu lagi, Liana. Aku mencintaimu." Oh, Jess, bisakah kita istirahat sebentar? 15 menit saja, oke? Aku mau Oreo. Favorit kita. Ah, aku benci kimia. Dan dia juga tidak menyukaiku. Yang hanya aku tahu, kafe itu punya 2 unsur kimia di dalamnya. Kalsium dan besi. Orang tuaku panik karena aku akan gagal. Aku tidak tahu kenapa. Maksudku, aku tidak mau menjadi ilmuwan atau semacamnya. Bagaimanapun, mereka meminta Jessie untuk mengajariku. Saat ini, nilaiku masih berada di sekitar nilai F. Tetapi tidak mungkin aku bisa menemukan tutor baru. Kalian tahu kenapa? Ya, karena Jess dan aku adalah belahan jiwa. Kami berdua kecanduan belanja online dan suka membaca tentang gosip terbaru yang melanda media sosial. Dan hal itu dengan cepat mengubah kami menjadi sahabat. Dan ini pacarku ABCDEFGH Bryce, yang artinya attractive, brilliant, cute, darling, elegant, funny, gorgeous, dan hot. Aku mencintainya. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa bertemu dengan seorang mahasiswa yang luar biasa. Ya, itu semua berkat Jess. Karena ternyata dia adalah seorang mak comblang yang hebat. Jadi, saat waktu istirahat, Jess sedang mencari forum kampusnya ketika aku melihat Bryce di salah satu postingan. Wow, itu hebat. Kau kenal dia, Jess? Aku menunjuk ke postingan itu. Dia kemudian menjawab, "Dia sangat sesuai tipemu, kan? Itu Bryce. Ku dengar dia masih jomblo. Lakukanlah, aku akan mendukungmu." Oh, kedengarannya menarik. Aku balas menyeringai. Setelah itu, Jessie masuk ke mode detektif penuh. Hanya dalam 10 menit dia menemukan di blog mana dia tinggal, apa jurusannya, dan bahkan nama anjing peliharaannya. Dan sejak itu, dia mengajariku cara mengirim pesan, membalas, dan menggodanya. Keren, tenang, dan sabar. Itu berhasil karena pada akhir minggu dia mengajakku berkencan dan sekarang dia adalah sahabat impianku. Dia mungkin terlihat seperti anak nakal, tapi di balik itu semua, dia manis dan pemalu. Seperti Edward Cullen. Dan coba tebak, kami sudah bersama selama 2 bulan dan kami belum pernah berciuman, tapi... Jadi, bagaimana kabarmu dengan mahasiswa kerenmu itu? Entahlah, akhir-akhir ini aku merasa dia bersikap dingin padaku. Jess, aku tahu dia sudah membaca pesanku, tapi dia masih butuh waktu lama untuk membalasnya, dan dia tidak pernah mengirimiku pesan selamat malam lagi. Tidak seperti sebelumnya. Aku sedang mencoba. Maksudku, dia kelihatan suka dengan sepasang Jordan 4S dan ponsel baru yang kubelikan untuknya, tapi... aku tidak yakin apakah dia ingin bersamaku lagi. Tentu saja dia pasti mau, sis. Kamu cantik. Dia mungkin cuma sedang sibuk dengan studinya. Aku khawatir dia selingkuh. Kau tahu ada cewek bernama Sally di kelas Bryce? Aku sering melihat cewek itu mengikutinya kemana-mana, bertingkah ramah dan membuat alasan untuk memintanya melakukan sesuatu untuknya. Jangan konyol. Aku yakin mereka hanya berteman. Cewek ini harus berhati-hati, karena aku tidak akan membiarkannya masuk begitu saja dan mencuri laki-lakiku. Aku membanting meja. Melihat betapa lelahnya aku, Jessie memberikan saran. Kami akan bergiliran mengikuti Bryce kemanapun dia pergi dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Bryce ditelepon berbicara tentang kelompok belajar di rumahnya. Tentu saja Sally yang menyebalkan juga akan ada di sana. Jadi, sebagai orang yang paling bersinar, aku membayar petugas pengantar pizza untuk memasang mikrofon kecil di dalam pizza untuk memata-matai dia. Tapi, satu-satunya yang kudengar hanyalah perut lapar Bryce. Sial, di lain waktu Jessie mengirimiku pesan. Mendesak, aku melihat Bryce di toko perhiasan membeli kalung mahal. Pasti untuk Sally. Maaf. Dengan marah aku berjalan sejauh 20 blok ke rumahnya. Tapi, ibunya membukakan pintu dan dengan bangga memamerkan kalung berkilau yang dibelikan Bryce untuknya untuk ulang tahunnya. Ups. Kemudian, pada suatu hari untuk mengikutinya, aku memutuskan untuk menyamar. Masalahnya suhunya 28 derajat. Jadi pilihanku untuk memakai pakaian Sherlock Holmes dan janggut palsu bukanlah ide terbaik. Aku baru saja mengikutinya ke toko kelontong ketika dunia mulai gelap.
dan aku langsung terjatuh ke dalam etalase kaleng. Hal terakhir yang kulihat adalah sekelompok orang mencondongkan tubuh ke arahku, termasuk Bryce yang tampak bingung. "Sayang, kamu sudah bangun, tapi kenapa kostumnya aneh?" Aku menghela nafas, lalu menjawab, "Maaf, hanya saja kamu begitu menjauh akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi?" Dia terkekeh. "Maddie, tentu saja tidak. Aku cuma sedang sibuk dengan tesis kelulusanku. Kau tahu, aku berada di tahun terakhirku." Aha, jadi semuanya baik-baik saja. Yeay. Jadi keesokan harinya, aku membelikan kami satu set cincin pasangan yang sangat lucu dari Tiffany & Co. untuk menandai ini. Kedamaian dipulihkan, setidaknya untuk waktu yang singkat. Akhir-akhir ini, setiap kali kami berkencan, Bryce tidak lagi memperhatikan kata-kataku, dan kedua matanya hanya menatap layar ponselnya. Dia bahkan tersenyum dan matanya berbinar-binar. Jadi aku mencoba mencondongkan tubuh ke arahnya untuk melihat apa yang lucu. Tapi aku tidak bisa melihat apapun karena kecerahan layarnya diturunkan ke minimum. "Apa yang kamu lakukan?" Aku merampas teleponnya. Tapi, "Apa?" Kata Sandy salah. "Aku yang membelikannya ini dan menetapkan kata sandinya sebagai hari jadi kami. Kenapa kamu tidak membiarkan aku melihat ponselmu? Apa yang kamu sembunyikan?" "Tidak ada yang aneh. Terkadang aku hanya menyukai privasiku, itu saja." "Sekarang, ayo sayang. Aku akan membelikanmu muffin coklat." Tidak mungkin aku menolaknya. Apalagi kalau dipikir-pikir, itu satu-satunya barang yang pernah dia belikan untukku. Tapi, saat aku menggigit muffinku dan melihatnya terpaku pada ponselnya, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak dapat menyeret Jessie ke dalam misi ini, karena studinya sedang menyita perhatiannya saat ini. Tidak apa-apa, aku bisa bermain solo, dan kali ini aku tidak akan pingsan. Sumpah. Aku melakukan riset dan menemukan software mata-mata yang sempurna. Aku tahu, aku biasanya tidak memaafkan perilaku seperti ini, tapi Bryce menyembunyikan sesuatu dan aku perlu mencari tahu apa itu. Softwarenya mudah digunakan. Aku hanya perlu menemukan cara untuk menginstalnya di ponsel Bryce. Aplikasinya bisa disembunyikan, sehingga aku bebas membaca pesannya tanpa dia mengetahuinya. Sempurna. Misi 1. Bagaimana cara menginstal perangkat lunak tersebut di ponsel Bryce dalam waktu sangat singkat. Ini bukan tugas yang mudah, karena Bryce sangat terobsesi dengan ponselnya. Dia bahkan tidur dengan ponsel itu. Pada beberapa kesempatan, dia menjauh darinya, tapi itu maksimal beberapa menit. Artinya, aku harus bergerak cepat. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk berlatih untuk mencapai batas waktu 3 menit. Aku mencobanya berulang kali pada 4 ponsel berbeda, dan pada waktu berbeda dalam sehari, untuk memastikannya berfungsi dalam keadaan apapun. Pada akhirnya, aku tidak bisa menekuk jariku. Aduh, misi 1 selesai. Berhasil dilatih bahkan di bawah tekanan waktu. Misi 2, mendeteksi kode sandinya. Aku tidak tahu apa kode sandi bodohnya. Hanya saja itu jelas bukan hari jadi kami. Kami pergi ke kafe dan seperti biasa, dia terjebak di teleponnya. Jadi aku mengangkat milikku, berpura-pura sedang bermain game, namun sebenarnya menyalakan kamera, dan mulai merekam sehingga aku bisa melacak posisi jari-jarinya nanti ketika mengetik kode sandi. Butuh beberapa jam. Secara harfiah, Bryce akhirnya menaruh ponselnya untuk memesan makanan ringan. Jadi setelah itu dia harus membuka kunci ponselnya lagi. Phew. Akhirnya, setelah video berdurasi 1 jam, aku mendapatkan rekaman yang aku butuhkan. Oke, Detektif Maddie, bersedia siap go. Aku menonton ulang video tersebut dan mulai menganalisisnya segera setelah aku tiba di rumah. Aku menatap layar dengan mata mengikuti gerakan tangan Bryce. Dia bisa saja cepat, tapi sayang, pacarmu sudah selangkah lebih maju. Tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan angkanya. Mudah sekali. Misi 3. Aksi. Apa cara yang lebih baik selain piknik yang menyenangkan untuk menyelesaikan misiku? Dan seperti yang diharapkan, Bryce hanya duduk di sana, ponsel di tangan sepanjang waktu. Aku bahkan tidak yakin lagi bagaimana aku bisa melaksanakan tugas itu. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, waktunya pasti akan tiba. Setelah beberapa jam, dia merasa bosan setengah mati. Dan bahkan tanpa menatapku, dia menggerutu. Sayang, ayo kita pulang. Aku langsung berteriak. Tidak sampai. Maksudku, enak sekali di sini. Aku mau bersama lebih lama lagi. Kamu tidur siang saja. Baiklah, bangunkan aku jika kamu sudah siap pulang. Aku menunggu dengan sabar hingga dia tertidur. Dia mengeluarkan suara dengkuran ringan. Lucu.
Aku sangat gugup, aku menggigit bibir bawahku sendiri saat aku dengan lembut mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Lalu aku memunggungi dia dan mengetikkan kode sandi dengan tanganku yang gemetar. Dan aku masuk. Ho! Aku sangat senang sampai aku hampir lupa dan berteriak. Aku melakukan semuanya dalam waktu singkat. Tapi dia tiba-tiba berbalik. Apa yang kamu lakukan, Medi? Bisakah kita pulang sekarang? Dia menguap. OMG, jantungku berhenti. Oh, beberapa menit lagi. Aku sedang mengedit foto lucu yang kita ambil. Baiklah, cepatlah. Phew, hampir saja. Aku mengambil ponselku untuk memeriksa apakah aplikasi itu berfungsi. Aku segera mengaktifkan mode senyap, tapi masih membangunkannya untuk kedua kalinya. Meski aku ingin mengintip pesan-pesannya, aku tahu pesan-pesan itu harus menunggu, jadi kami pulang. Bicara tentang pesan cewek yang berlebihan, ada lusinan. Semuanya disimpan dengan nama seperti monitor dan profesor. Dia bahkan menggunakan kalimat rayuanku pada beberapa di antaranya. Apa kamu terbuat dari tembaga dan telurium? Karena kamu cute. Ew. Lalu tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Jessie. Apa? Sahabatku diam-diam merayu pacarku. Hatiku hancur. Ini menyebalkan. Tidak masuk akal. Jika Jessie menyukai Bryce sejak awal, kenapa dia mendorongku untuk menggodanya? Astaga, aku membaca pesan mereka dari awal. Lalu aku melihat satu hal yang membuat hatiku hancur lagi. Keluarga Medi kaya. Sayang, ayo kita berpura-pura menjadi sahabatnya. Dan dia akan membelikan apapun yang kamu mau. Hanya saja, jangan melangkah lebih jauh. Jadi itu menjelaskan rasa malunya. Kenapa dia jarang menatapku, dan kenapa setelah 2 bulan berpacaran dia belum mencoba menciumku. Kemudian pesan terbaru dari Bryce kepada Jessie menarik perhatianku. Dia sangat membosankan. Aku punya uang untuk kita berdua sekarang, jadi aku akan mencapakannya minggu depan. X. Beraninya mereka. Hanya saja, tanpa sepengetahuan Jessie, Bryce sedang menggoda lusinan cewek. Sebenarnya, dia punya janji dengan cewek bernama Tiffany di bioskop besok malam. Sudah waktunya membalas dendam. Jadi dengan berpura-pura menjadi Bryce, aku mengirim pesan ke semua cewek, termasuk Jessie, untuk datang ke bioskop pada jam 8 malam besok. Aku meminjam topi baseball ayahku, memakai kacamata hitam besar, dan tiba di sana lebih awal agar aku tidak ketinggalan pertunjukannya. Aku bahkan membeli popcorn dan cola, karena aku mau minuman segar untuk menonton blockbuster ini. Hah! Kemudian pada jam 8 malam, Bryce berjalan mendekat, dan boom! Cewek-cewek itu datang satu persatu, mencari tahu apa yang sedang terjadi, dan mulai berdebat dengannya dan satu sama lain. Tiffany melemparkan popcornnya ke atas kepalanya. Lucu! Dan cewek lain memanggilnya brengsek dan memukulnya dengan tas tangannya, sementara yang lain berteriak dan menjambak rambutnya. Dan aku mengintai di latar belakang dan diam-diam merekam semuanya. Oh sayang, kamu pasti kapok. Wow, Jessie, tokoh utama kita sudah muncul. Dia melihat sekilas sirkus yang terjadi di depannya dan seketika terlihat seperti singa yang siap menerkam. Dia menyerbu ke arah Bryce, mencubit telinganya dan menyeretnya sementara dengan suara bernada tinggi dia berkata, Aduh, Jess, kamulah yang mengajariku semua ini. Aku akan menelponmu nanti sayang. Ketika keduanya hampir melewatiku, aku melepaskan topi dan kacamataku lalu melompat ke arah mereka. Voila! Bisakah seseorang datang dan membantu mengangkat rahangnya dari lantai? Hah! Tidak bisa percaya kalau Medi menjadi dalangnya ya. Aku tidak menunggu penjelasan mereka. Malah, aku menghindar. Tapi aku mengiriminya souvenir kecil. Jessie itu sahabatku. Jadi aku harus berbagi hal menarik dengannya. Kan? Selamat malam sahabatku dan pacarku ABCDEFGH. Kamu juga. Tapi izinkan aku menambahkan IJK. I'm just kidding. Ya, bagiku, aku memutuskan untuk mengistirahatkan hatiku sejenak. Karena hal ini mengajarkanku pelajaran yang tak ternilai harganya. Jangan jatuh cinta dengan cowok tampan. Oh, dan waspadalah terhadap apa yang disebut sahabat licik. Sungguh? Kau dari Korea? Tak mungkin. Kamu terdengar seperti penutur asli. Richard melompat kaget saat aku memberitahunya aku berasal dari Korea Selatan. Ya, aku 100% orang Korea. Aku menjawabnya sambil terkekeh. Kuhabiskan berjam-jam setiap hari melatih bahasa Inggrisku, kurasa itu membuahkan hasil. Tapi itu sudah 6 tahun lalu. Aku Jenny, dan aku orang Korea. Saat usiaku 21, aku bergabung di klub bahasa Inggris online di mana aku pertama bertemu Richard.
Yang tak pernah kusangka aku akan jatuh cinta padanya. Tapi itu persisnya yang terjadi. Semenjak kelas pertama, kami mulai ngobrol tiap hari, dan getaran di antara kami tak bisa dipungkiri. Dia selalu bilang kalau dia berharap aku bisa berada di Republik Chechnya dengannya, dan kudapati diriku menghayalkan pernikahan kami kelak. Oke, memang aku berlebihan. Tapi dia sungguh luar biasa. Setelah sebulan lamanya ngobrol tanpa henti, aku sadar aku mungkin akan gagal kuliah jika aku tak mulai menyusun prioritasku dengan benar. Tapi yang bisa kupikirkan hanya dia. Dan kapanpun kami tak sedang ngobrol, aku menguntitnya di media sosial. Dan kapanpun kulihat dia ditandai dengan cewek lain, aku jadi sangat cemburu. Ini tidak sehat. Maksudku, aku belum pernah bertemu dengannya di dunia nyata. Tapi kami masih terus jatuh hati satu sama lain. Dan dia bahkan mengenalkanku kedua sahabatnya, Anastasia dan Pavel, lewat obrolan video. Namun, tak seperti percintaanku yang berbunga-bunga, aku gagal total di perkuliahan. Aku selalu menertawakan temanku yang lagi kasmaran, dan sekarang aku tak lebih baik daripada mereka. Ini tak benar, harus ada yang diubah. Jadi meskipun menyakitkan hati untuk dilakukan, suatu malam sebelum duduk di meja belajar mengerjakan tugasku, ku ambil ponselku dan memblokir WhatsApp-nya, menonaktifkan Facebook-ku dan lainnya tanpa memberitahunya. Ya, aku benar-benar mengghostingnya. Itu pilihan yang sulit. Karena malam itu, bukannya menyelesaikan tugas, aku malah berbaring di tempat tidur dengan bantal basah air mata. Itu sangat menyakitkan, tapi aku harus memikirkan masa depanku. Orang tuaku akan membunuhku jika aku tak dapat pekerjaan bagus. Aku tak bisa mengecewakan mereka. Oh ya, Peppel mengirim pesan padaku beberapa hari kemudian mengatakan kalau Richard benar-benar kacau. Dan dia tak pernah melihatnya sekecewa itu. Dia hampir tak makan sama sekali dan hanya minum seharian. Tak jauh berbeda dengan zombie. Tapi aku tetap tak terpengaruh. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Dia itu muda dan tampan dan cewek-cewek selalu mengejarnya. Dia akan segera melupakanku. Dan aku akan melupakannya, ya kan? Andai saja semudah itu. Aku merindukannya setiap hari. Meskipun kami terpisah ribuan mil jauhnya, entah bagaimana dia selalu membuatku merasa sangat aman. Seolah dia berada tepat di sampingku. Apa yang telah kulakukan? Aku mengacaukan segalanya. Daripada membuang waktu berpikir yang tidak-tidak, lebih baik kucurahkan semua energiku untuk studiku sekarang, ya kan? Dan itu berhasil. Saat kelulusan tiba, aku adalah siswa terbaik di kelasku. Dan bahkan diterima dalam program pertukaran pelajar di Australia. Tanpa pikir panjang, kukirim pesan ke Richard untuk memberitahunya. Aku minta maaf karena menghilang darinya. Dan memberitahu itu telah mengacaukan pikiranku karena aku tak mengira akan jatuh cinta padanya. Aku hanya butuh waktu untuk selesaikan studiku. Tapi sekarang aku siap untuk berhubungan kembali. Rupanya dia membaca pesanku tapi tak ada jawaban. Aku merasa seolah seseorang telah menghantam jantungku. Beberapa jam kemudian akhirnya dia menjawab dan berkata, "Maaf Jenny, aku akan menghubungimu segera. Sekarang bukan waktu yang tepat." Aku tak percaya kata-kata yang kubaca. Aku sungguh bisa mendengar suara hatiku hancur. Tapi itu pantas kudapatkan. Akulah orang yang menyingkirkannya. Dia layak mendapat yang lebih baik. Tapi tetap saja aku menguntitnya setiap hari secara online. Kemudian kusadari satu-satunya cara memecahkan ini adalah terbang ke Chechnya dan menemukannya. Tapi pertama aku mengikuti program pertukaran pelajar di Australia. Ku beli ponsel dan nomor baru untuk perjalanan itu. Dan meninggalkan punyaku yang lama di Korea untuk pamanku yang selalu komplain soal ponselnya yang ketinggalan zaman. 3 bulan di Australia sangat luar biasa. Dan itu membuat pikiranku sangat teralihkan. Aku siap memulai awal yang baru saat aku kembali dari perjalanan itu. Sampai paman memberitahuku kalau seseorang telah mengirim pesan padaku. Tapi karena dia tak bisa Inggris, dia tak tahu pesan itu untukku atau bukan. Segera ku periksa dan itu pesan dari Richard yang mengatakan, "Jenny, aku minta maaf atas pesanku yang terakhir. Aku sangat merindukanmu. Senyummu, matamu, suaramu. Kuharap kau memberiku kesempatan lain. Dengan cinta, Richard." Ya Tuhan, berbulan-bulan sudah berlalu sejak dia mengirimkan ini. Dan bagian terburuknya adalah bahwa pamanku telah membaca pesannya, jadi pesan itu sudah dilihat. Ini bencana. Tapi aku harus fokus pada hal positifnya. Dia merindukanku. Mungkin ini belum terlambat. Aku berusaha menelponnya tapi dia tak menjawab. Jadi ku kirim pesan padanya dan menjelaskan apa yang terjadi. Dia akhirnya menjawab dan dia pikir aku sudah menyerah padanya. Aku tak pernah menyerah padanya. Kami lalu teleponan. "Aku masih memikirkanmu selama ini. Kenapa kau tidak mengirimiku pesan di Facebook?" Kata-kata itu terlontar dari mulutku dengan terburu-buru, seolah aku takut akan kehilangan kontak lagi dengannya dalam sekejap. Tiba-tiba, dia terdiam, lalu kemudian memberitahuku baru saja dia bertemu dengan seseorang dan dia harap aku bisa memahami dan masih ingin berteman. Aku merasa hancur. Kenapa ini begitu berat bagi kami? Tapi pada akhirnya, tak ada pilihan lain untukku. Aku harap dia baik lalu menutup telepon. Yang bisa kulakukan hanya move on. Saatnya untuk mencari orang lain untuk kukencani. Jelas Richard dan aku tak ditakdirkan bersama. Hatiku terluka tapi kutemukan pekerjaan dan kucurahkan diriku pada pekerjaan itu. Kuberi semua perhatianku. Akhirnya aku dipromosikan dan setelah 5 tahun aku bisa membantu orang tuaku melunasi hutang-hutang mereka. Aku bahkan naik posisi ke manajemen. Tentu saja selama masa ini aku pacaran sebentar. Tapi aku tak bisa membuat hubungan-hubungan itu langgeng. Aku hanya merindukan Richard sepanjang waktu. Aku terus bermimpi kami menghabiskan Natal bersama. Itu sangat membuat frustrasi. Maksudku, sudah 5 tahun dan kami tak pernah bicara sama sekali.
Kenapa aku tak bisa melupakan dia? Kadang ku periksa halaman Facebooknya, tapi kulihat profilnya tetap sama selama bertahun-tahun. Aku sudah tak berteman dengan Anastasia dan People. Jadi aku juga tak bisa menguntit mereka. Dia bisa saja jadi suami seseorang sekarang, atau bahkan seorang ayah. Tapi tetap saja aku tak pernah menyerah pada harapan mungkin kami akan bertemu di dunia nyata. Jalan kami akan berpapasan dan akhirnya kami akan bersama. Aku tak bisa berhenti memikirkan ini. Lalu kemudian 3 minggu sebelum Natal, ku terima permintaan mengikuti di Instagram. Aku tak percaya ini. Itu People. Dan sekarang dia sudah menikah dengan Anastasia. Ini membuatku senang sekali. Dan dia bilang padaku mereka akan bulan madu ke Korea dan berharap bertemu denganku. Ya Tuhan, ini menarik sekali. Aku sangat ingin bertanya kepadanya tentang Richard, tapi aku takut akan mendengar kalau dia sudah punya anak atau semacamnya. Anastasia juga mengirimiku pesan dan bertanya bagaimana kabarku. Ku katakan padanya aku masih lajang karena aku terus bekerja. Hei, tak mungkin aku bisa beritahu dia itu karena aku masih terobsesi dengan Richard. Oh iya, pekan pun berlalu dan akhirnya aku di bandara menunggu bertemu People dan Anastasia di kehidupan nyata. Mereka berdua kelihatan sangat manis dan kuberi pelukan terhangat. Setelah memeluk mereka, kulihat ada seseorang berdiri di belakang mereka. Ya Tuhan, itu Richard? Apa yang dia lakukan di sini? Aku sangat tercengang. Aku tak bisa bergerak. Itu benar-benar dia. People memecah keheningan dengan mengatakan, kami bawa serta Richard untukmu, Jenny. Silakan memukulnya, menggigitnya, menendangnya, apapun yang kau inginkan jika kau pikir dia pantas menerimanya. Karena sangat terkejut, tangisku pun pecah. Sudah 6 tahun lamanya tanpa berita, dan sekarang disinilah dia, sedang memandangku. Kutanya ke diri sendiri apa aku bisa memeluknya, tapi aku tak punya kesempatan untuk menjawab pikiranku, karena dia berlari ke arahku dan mengangkatku di lengannya. Mendekapku erat. Dia lalu berbisik di telingaku, aku minta maaf Jenny, tolong jangan menangis. Aku di sini, aku tak akan meninggalkanmu lagi, aku janji. Tapi apa aku bisa mempercayainya? Aku masih kaget saat mengantar mereka ke hotel, dan sekali lagi, saat aku mengantar mereka keluar makan makanan Korea. Aku gugup jalan bersama mereka, tapi kami sungguh menikmati malam yang luar biasa, makan, minum, dan tertawa. Besok People dan Anastasia memulai bulan madu mereka. Jadi mungkin saat itu Richard dan aku akan punya waktu sendiri bersama untuk membahas apapun yang terjadi di antara kami. Setelah mengantar mereka kembali ke hotel, aku berkendara pergi, saat tiba-tiba kulihat Richard lari di belakang mengejarku. Dia bilang ingin beritahu sesuatu jadi aku menepi dan kami duduk di kursi taman untuk bicara. Aku mendengarkan saat dia memberitahuku kalau dalam 6 tahun terakhir, dia berusaha kencan dengan gadis lain. Tapi tak pernah berhasil karena aku selalu ada dalam pikirannya. Dia bilang dia telah habiskan kebanyakan waktunya bekerja, jadi dia bisa menabung untuk mengunjungiku, atau membelikanku tiket untuk mengunjunginya. Itu butuh waktu lebih lama dari yang dia harapkan, karena orang tuanya bercerai dan dia merawat ibunya yang sangat depresi. Beberapa bulan kemudian ibunya didiagnosa kanker, dan dia harus bekerja lebih keras lagi untuk membayar biaya perawatan. Setelah 3 tahun perjuangan panjang, sayangnya ibunya meninggal, dan sejak itu dia merasa sangat kesepian dan sedih. Suatu hari dia minta People menghubungiku entah bagaimana caranya. Dan saat dia tahu kalau aku masih lajang, dia senang sekali dan putuskan sudah tiba waktunya datang ke Korea dan bertemu denganku. Katanya melihatku di kehidupan nyata telah membuatnya makin jatuh cinta padaku, yang dia tak pernah menyangka itu bisa terjadi. Kemudian dia memelukku erat dan aku tak bisa berhenti menangis. Kami habiskan Natal bersama, persis seperti yang selalu aku bayangkan. Dan ya, sisanya kalian tahu sendiri. Sekarang aku mengemasi tasku untuk terbang ke Republik China untuk bertemu Richard. Aku tak sabar ketemu keluarganya. Dan kalian tak akan percaya, tapi kami bahkan berencana menikah. Pertanyaan besarnya adalah, di mana kami akan tinggal? Apa sebaiknya aku ke sana atau sebaiknya dia pindah ke Korea? Jujur saja itu tak masalah. Selama kami bersama, itu sempurna. Jadi memang benar apa kata mereka. Jika sesuatu sudah ditakdirkan, itu akan terjadi meski butuh waktu setahun atau 6 tahun. Yang ku tahu adalah aku lega aku sudah bersabar. Karena aku tak pernah sebahagia ini. Senin pagi itu seperti biasanya. Aku sedang berdiri di dekat lokerku saat cewek ini, si Leila, menghampiri. Menyandar ke loker di sebelahku dan berbicara padaku dengan suara sengau. Hai ganteng, apa kau ada rencana sepulang sekolah? Aku menoleh ke sekeliling dengan bingung. Hah? Apa dia bicara padaku? Biasanya cewek seperti Leila tak bicara dengan cowok sepertiku. Maksudku, ayolah, lihat dia. Dia itu cewek terseksi di sekolah. Sementara aku, Felix, hanya cowok kutubuku berwajah biasa saja. Dengan canggung aku menjawab, hai, aku cuma mengerjakan PR sepulang sekolah. Dah, kemudian ku tinggalkan dia di sana tercengang. Tapi itu tidak berhenti di sana. Sepulang sekolah, dia kembali menghampiriku dan bertanya, kau mau jalan denganku? Diikuti dengan kedipan di mata. Tidak, terima kasih. Aku harus menyelesaikan makalahku tentang revolusi Perancis. Lalu aku jalan pergi. Ya ampun, apa dia sungguh mau jalan denganku? Tak mungkin, dia pasti sedang kalah taruhan atau semacamnya. Bahkan keesokan harinya, sekali lagi, dia langsung mengarah kepadaku dengan raut wajahnya yang tegas dan menakutkan saat aku sedang ngobrol dengan teman-temanku. Dan dengan nada serius dia berkata, dengar Felix, apa kau mau jadi pacarku? Apa?
Semua teman-temanku mulai bersorak. Aku sangat malu sampai aku mengusir mereka pergi untuk mendapatkan privasi dengan Leila. Aku tersanjung, tapi tidak. Dia merengut padaku. Maaf, kau sadar kalau aku ini Leila Hall, cewek tercantik dan paling populer di seluruh sekolah. Belum lagi anggota pemandu sorak. Para pemandu sorak itu penuh drama. Dengan tenang aku menjawab, maaf, cuma kau ini bukan tipeku. Dia kembali berteriak. Apa? Aku ini tipe semua orang. Aku hanya mengangkat bahu dan pergi. Ya Tuhan, itu canggung sekali. Tapi paling tidak dia sudah paham sekarang. Iya kan? Nah, salah. Karena masalah baru saja dimulai. Awalnya, banjir sampah email dan buletin. Kemudian panggilan telepon aneh dari spa dan salon kuku. Menanyakan jika aku membuat janji untuk hari itu. Saat jelas-jelas aku tak melakukannya. Melebihi itu semua ada akun Facebook palsu yang mulai menyebarkan fotoku yang tak menyenangkan. Mengupil saat di kelas bahasa Perancis. Menjulurkan lidah dengan aneh karena berkonsentrasi saat memeriksa makalahku. Bahkan ada klip gerakan lambat aku mengunyah seperti unta saat aku menikmati burgerku. Ya ampun, aku makan jelek sekali. Sementara sedang kutelusuri foto-foto ini, Leila melompat keluar dengan senyum lebar di wajahnya. Jadi pacarku, maka semua prank itu akan berhenti. Benar, tentu saja itu ulahnya. Dia tak punya kegiatan lain yang lebih baik. Aku menggelengkan kepala dan berkata, tidak, terima kasih. Ini masih lebih baik daripada bersama cewek menyebalkan sepertimu. Kemudian beberapa hari kemudian saat aku jalan ke sekolah, kulihat semua orang memberiku tatapan tak suka. Apa kemejaku terbalik atau apa? Tidak, jadi apa masalahnya? Aku bertanya kepada temanku dan ya ampun, Leila beritahu semua orang kalau aku menciumnya lalu mengghostingnya. Dia ini Harley Quinn di dunia nyata, seksi tapi benar-benar gila. Hanya orang sinting seperti Joker yang bisa mencintainya. Aku sudah muak dengan kelakuannya. Aku tak bisa biarkan dia membuatku terlihat seperti orang jahat untuk sesuatu yang tidak aku lakukan. Jadi saat makan siang, ku datangi mejanya dan berteriak di hadapannya. Apa kau gila? Kenapa kau tak paham kalau aku tak menyukaimu? Kemudian aku berteriak supaya semua orang bisa mendengarku. Hei dengar, rumor soal aku mencium dan mengghosting Leila itu bohong. Dia mengarangnya karena aku menolak kencan dengannya. Jadi tolong simpan pandangan kotor kalian untuk orang lain. Terima kasih. Leila mendorongku dan lari keluar dari sana. Mungkin aku sedikit kasar, tapi itu ulahmu sendiri, Tuan Putri. Kemudian saat kelas bahasa Perancis dia absen tapi tak seorang pun tahu kemana perginya. Apa mungkin itu karena aku? Enggak, kemungkinan tidak. Tapi saat aku berjalan pulang, kulihat dia duduk sendiri di sebuah ayunan di taman bermain. Pergi saja Felix, cewek ini hanya membawa masalah. Aku berpikir dalam hati tapi ya ampun, dia kelihatannya sangat sedih. Jadi berikutnya yang ku tahu aku jalan mendekat dan duduk di ayunan sebelahnya. Aku tanya, kenapa kau tak ada di kelas bahasa Perancis? Tinggalkan saja aku, berhenti pura-pura kau peduli. Dengar. Aku menghela napas dalam-dalam lalu melanjutkan. Aku minta maaf karena teriak padamu di depan seluruh sekolah. Itu tak keren. Tapi apa yang kau lakukan padaku juga tak keren. Bisakah kita menganggapnya impas? Leila terdiam sebentar, tapi kemudian dia mengangguk dan tersenyum padaku. Nah, itu tak terlalu buruk ya kan? Jadi, sejak itu seterusnya semuanya baik-baik saja di antara kami. Dia bahkan tersenyum padaku di lorong. Kapanpun kulihat Leila, rasa hangat datang padaku dan aku tak bisa berhenti tersenyum. Pernah, aku bahkan habiskan seluruh istirahat makan siangku jalan-jalan mengeliling sekolah supaya aku bisa melihat sekilas wajahnya. Ya ampun, kurasa aku sudah jatuh hati pada Leila. Tapi kenapa sekarang? Aku berusaha mengabaikan perasaanku, berharap akhirnya rasa itu akan pergi. Tapi kemudian hari Valentine tiba, dan Leila, sebagai cewek populer, menerima banyak sekali mawar sampai bisa buka toko bunga. Menyebalkan sekali. Aku harus berbuat sesuatu. Jadi, sepulang sekolah aku ke rumahnya dengan beberapa coklat dan sebuah boneka beruang. Segera saat dia membuka pintunya, aku berseru. Aku tahu aku ini seorang yang sangat bodoh. Menolakmu adalah kesalahan besar. Apa kau mau jadi Valentine-ku? Aku berdiri di sana berwajah merah dan bersiap menerima penolakan. Tapi dia hanya merampas hadiah itu dari tanganku lalu berkata, "Iya, baiklah kalau begitu." Iya Tuhan, aku tak percaya ini. Aku, cowok kutu buku biasa bagi kalian, memacari cewek paling populer di sekolah. Cinta itu tak bisa diduga sama sekali. Aku terkesan betapa terbukanya dia perihal kutu bukuku. Dia bahkan nonton The Mandalorian denganku, dan jadi gemas kapanpun dia melihat Baby Yoda. Tapi satu hal yang tak berjalan lancar di antara kami. Ya, kalian bisa tebak, yaitu belajar. Leila sepertinya tak peduli dengan nilainya, dan aku tak ingin dia gagal. Jadi kutawarkan diri jadi tutornya. Tapi dia terus saja menguap dan menatap keluar jendela kapanpun kami mulai belajar. Felix, aku punya ide. Kenapa tak kau kerjakan saja PR untukku? Sementara itu, aku bisa berlatih memadu sorak karena kami akan ada kontes penting dan itu berarti sekali untukku. Seperti halnya kuis matematika bagimu. Apa? Dia serius? Ya Tuhan, aku benci berbuat curang seperti ini. Tapi dia memberiku tatapan memelas dan aku yang payah ini menyetujuinya. Terima kasih Felix, kau yang terbaik. Dia menciumku di pipi.
lalu langsung memberiku setumpuk PR. Aku bertanya padanya kenapa ada banyak sekali, dan dia menjelaskan kalau itu karena dia tak paham, jadi dia membiarkannya menumpuk. Tapi tunggu dulu, kenapa ada bahasa Spanyol? Dia ada di kelas bahasa Perancis denganku, bukan Spanyol. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang orang tuanya memaksanya belajar itu di luar sekolah. Oh, kasihan sekali lah bu kecilku ini. Suatu hari seperti biasa, aku mampir ke rumahnya untuk mengambil PR-nya, tapi dia tidak ada di rumah. Itu aneh, hari ini tak ada latihan memadu sorak. Jadi, di mana dia? Aku melihat tumpukan yang dia minta ibunya untuk serahkan kepadaku, dan kulihat beberapa lembar latihan bahasa Spanyol. Jadi aku berkata ke ibunya, oh, dia pasti sedang pelajaran bahasa Spanyol ya. Ibunya terlihat sedikit bingung lalu tertawa. Kau tahu Leila, dia terlalu keras kepala untuk tambah kelas. Hah? Jadi makalah ini bukan miliknya? Kalau begitu, itu punya siapa? Dan kenapa? Tiba-tiba aku merasakan perasaan tak nyaman menggelitik di bawah kulitku. Aku memutuskan untuk menemuinya nanti di sekolah. Keesokan harinya aku sedang berjalan melalui lorong mencari Leila saat tiba-tiba aku dengar beberapa cowok bersorak. Sesuatu soal mendapat nilai A untuk bahasa Spanyol. Tunggu dulu, apa dia bilang bahasa Spanyol? Aku menoleh untuk memeriksa siapa itu. Dan yang mengejutkanku, itu adalah Hector, kapten tim sepak bola. Hector terkenal karena tampan dan sebagainya, tapi juga karena payah dalam pelajaran sekolah. Seseorang pasti sudah mengerjakan PR untuknya. Dan kalian bisa tebak, seorang itu aku. Ini semua masuk akal sekarang. Leila dan Hector pasti sepasang kekasih. Mereka mungkin menarik, tapi mereka berdua payah dalam belajar. Jadi dia memperalatku untuk melakukan PR mereka berdua. Ini semua lebih masuk akal lagi sekarang. Hubungan ini tak ada yang nyata. Ini hanya sandiwara. Dan tak mungkin kubiarkan mereka lolos dari ini. Aku punya rencana sempurna untuk mengungkap mereka. Selama makan siang, aku duduk di meja paling dekat dengan Hector. Lalu aku mulai bermesraan dengan Leila. Aku menyuapinya kentang keju. Kemudian aku membelai rambutnya dan dengan suara keras berkata padanya betapa lembut rambutnya itu. Aku cepat melirik ke Hector, menunggu reaksinya. Tapi tak ada. Dia sepertinya lebih tertarik dengan burgernya daripada dia. Leila mengangkat alisnya padaku. Apa kau baik-baik saja? Kau bertingkah sangat aneh. Aku tertawa keras, kurangkulkan lenganku padanya lalu berkata, sebenarnya lebih ke berteriak. Oh, karena kau ini imut sekali. Tapi kenapa masih tak ada reaksi dari Hector? Dia dan temannya bahkan bersorak. Dan di perjalanan dia keluar kantin, dia bahkan mengacungi jempol padaku. Leila juga tak terlihat terpengaruh sama sekali. Ya ampun, seseorang tolong telepon The Academy. Karena mereka berdua layak mendapat Oscar. Rencanaku gagal total. Ini sangat bikin stres. Aku terdiam dan Leila tahu dan memberiku pandangan bertanya-tanya. Ada yang tak beres, kau bersikap sangat aneh. Oke, jika dia ingin tahu maka baiklah. Jadi aku berseru. Aku tahu kalau makalah bahasa Spanyol itu untuk Hector. Kalian bersama dan kau hanya memperalatku untuk melakukan semua PR kalian. Aku tak bodoh, kau tahu? Terima kasih sudah mengenalmu, tapi tolong jangan pernah lagi bicara padaku. Kemudian aku pergi tanpa membiarkannya mengucap sepatah kata pun. Ya, itulah akhir dari ceritaku. Cukup menyedihkan, iya kan? Aku bohong kalau aku katakan aku tak merasa kecewa soal itu. Aku sungguh menyayanginya. Biarlah, aku akan berkuliah beberapa bulan lagi dan aku akan bertemu cewek imut yang tak akan mengelabuiku untuk melakukan PR cowok lain. Oh, maaf teman-teman, ada yang menelponku. Ya Tuhan, itu Leila. Apa yang dia mau? Kita sudah putus, berhenti menelpon. Apa? Baiklah, janji kau akan biarkan aku sendiri setelah ini. Oke, tunggu, aku akan turun ke bawah. Ya Tuhan, Leila ada di depan pintu rumahku, dan dia bersikeras tak mau pergi kecuali aku bicara dengannya. Jangan kemana-mana semuanya, aku akan ceritakan pada kalian segera setelah aku kembali. Ya Tuhan teman-teman, kalian tak akan percaya apa yang Leila baru ceritakan padaku. Masalahnya adalah, tim pemandu soraknya harus banyak berlatih untuk kontes yang akan datang. Yang artinya mereka tak bisa belajar sesering biasanya. Karena itu, dia harus mencari seseorang yang mau mengerjakan PR mereka, agar nilai mereka tak merosot. Dan itulah saat Leila muncul dengan ide untuk memenangkanku sebagai cowoknya. Semua godaan, lelucon itu, semua adalah bagian dari rencananya. Itu kebenarannya. Tapi Leila tak tahu mengenai lembar soal bahasa Spanyol, karena rekan timnya Harper yang memberi itu padanya. Ternyata Hector adalah pacar Harper. Tak menyangka itu ya kan? Tapi aku masih sangat marah pada Leila karena dia tetap memanfaatkanku. Kemudian Leila mengambil beberapa makalah dan menunjukkannya padaku. Hah? Itu adalah PR dengan nilai B semua. Kemudian dia memberitahuku. Oke, kuakui awalnya aku tak menyukaimu. Aku hanya mendekatimu untuk memanfaatkanmu. Tapi kemudian aku benar-benar jatuh hati padamu seiring aku mengenalmu dengan lebih baik, oke? Jadi, aku berhenti memberimu PR-ku dan aku kerjakan sendiri. Jadi, perasaannya terhadapku juga nyata? Aku tak percaya itu. Akhirnya aku memaafkannya dan sekarang kami lebih bahagia dari sebelumnya. Aku harus bilang, saat Leila dulu bicara padaku, kukira dia itu cewek gila seperti Harley Quinn, yang aku tak akan pernah suka. Tapi aku salah, ternyata akulah yang tergila-gila padanya. Jadi, ternyata aku lebih mirip dengan